Di atas lautan luas, langit berangsur-angsur menjadi cerah. Datangnya hujan seakan menyapu seluruh langit di malam hari. Fang Tianan tidak tahu kapan hujan di langit berhenti. Terlebih lagi, Fang Tianan jelas mengabaikan perubahan iklim karena situasi pertempuran yang tegang dan berubah-ubah malam ini. Kalau dipikir-pikir, suatu saat adalah kedatangan bajak laut burung beo merah, di saat lain adalah pengkhianatan anggota keluarga Dai, dan kemudian ada makna rahasia es dari Paus Laut tingkat 8 menyadari konsepsi artistik api dan berhasil memahaminya. Ketika kami sampai di misteri matahari, kami akhirnya bertemu dengan monster kuat di laut dalam sambil mengejar Paus Laut. Apa yang terjadi malam itu masih tergambar jelas di benak Fang Tianan. Bahkan es dan lautan api pun muncul, sehingga Fang Tianan tidak terkejut sama sekali ketika hujan di langit menghilang dengan tenang. Untungnya, kecepatan perjalanan bintang laut tampaknya melambat secara signifikan. Tidak lama setelah Fang Tianan muncul ke permukaan, dia melihat bintang laut. Lewat sini, lewat sini. Ketika sosok Fang Tianan mendekati bintang laut, Tang Yan dan gadis-gadis lain di geladak secara alami tersenyum cerah, sementara Xiao Mu dan yang lainnya melompat kegirangan dan bersorak. Lapisan energi pertahanan pada bintang laut juga mengeluarkan suara jepret setelah Fang Tianan tiba, dan sebuah lubang yang jelas muncul. Bagaimana? Xiao Mu tampaknya lebih khawatir dibandingkan Tang Yan dan gadis-gadis lainnya. Kedatangan Fang Tianan. Aku tidak mengejarnya. Fang Tianan secara alami mengerti bahwa yang ditanyakan Xiao Mu adalah berita tentang Paus Laut tingkat 8. Sayang sekali. Xiao Mu mendengar sedikit kekecewaan di matanya. Kamu tahu, itu adalah monster tingkat 8 yang telah memahami rahasia es. Oh, Fang Tianan sangat tertarik dan bertanya, apakah ada perbedaan antara ini dan monster biasa? Jika itu adalah monster hidup, semua orang secara alami akan memahami perbedaannya. Itu hanya perbedaan dalam kekuatan tempur. Komaki menekankan terlebih dahulu. Kemudian dia menjelaskan dan berkata, namun, jika itu adalah monster mati, itu hanyalah inti dari monster tersebut. Perbedaannya sangat besar. Mari kita begini. Jika Anda memiliki inti monster tingkat 8 yang memahami rahasianya, bahkan jika seseorang menggunakan inti monster tingkat 9 untuk menukarnya, aku tidak akan menyetujuinya. Benarkah? Fang Tianan berpikir dalam hati. Tidak banyak penyesalan. Namun, pemahaman tentang inti monster lebih dalam. Xiao Mu benar. Kui Mulang mengangguk dan setuju, khusus bagi kami para kultivator, sangat penting untuk memiliki inti monster yang dapat memahami misteri, tidak peduli level apa itu. Tampaknya melihat kebingungan di Fang ekspresi Tianan, Kui Mulang memikirkannya dan terus menjelaskan, sederhananya, itu adalah menyerap inti monster bersama kami para pembudidaya. Energi itu penting. Mungkinkah setelah menyerap inti monster yang telah memahami rahasianya, seorang kultivator juga dapat memahami rahasianya? Jika ini masalahnya, maka Fang Tianan benar-benar menderita kerugian besar ketika dia melewatkan kesempatan untuk membasmi Paus Laut tingkat 8. Bahkan jika Fang Tianan tidak begitu jelas tentang rahasianya untuk saat ini, dia masih dapat merasakan bahwa energi rahasianya lebih kuat daripada konsepsi artistik. Haha, bukan itu masalahnya. Kui Mulang tersenyum genit dan berkata, jika misteri itu ada dan dapat dipahami dengan mudah, jumlah biksu yang memahami misteri di benua suci tidak akan begitu langka pada hari itu. Yang bisa kukatakan adalah... Suara Kui Mulang berhenti sebentar, seorang kultivator menyerap energi yang terkandung dalam inti monster biasa, hanya untuk mengumpulkan kekuatan bintang di dalam tubuhnya, atau untuk memperkuat tubuhnya, dan menyerap bintang untuk memahami rahasianya. Inti dari monster itu dapat terletak landasan yang kokoh untuk memahami keberadaan rahasia di masa depan. Oke, menurutku semua orang tampaknya dalam suasana hati yang baik, tetapi ada beberapa yang terluka di antara kita. Tang Yan memandang Fang Tianan dan Kui Mulang, mengobrol dengan bersemangat, tetapi Delta di samping mereka sepertinya dia bersikeras. Kembalinya Fang Tianan. Sekarang, setelah akhirnya melihat Fang Tianan, kekhawatiran di hatinya hilang, tetapi kelelahan di wajahnya tidak dapat disembunyikan, jadi dia berkata, mengapa kamu tidak menunggu sebentar? Semua orang sudah mendapatkan kembali energinya. Mari kita lanjutkan diskusinya. Benar, Kui Mulang mengangguk setelah mendengar ini, aku baru saja melalui pertempuran, dan inilah waktunya untuk istirahat. Sambil mengatakan itu, Kui Mulang tersenyum meminta maaf pada Delta. Apa yang terjadi selanjutnya menjadi lebih sederhana. Kendali bintang laut secara alami masih dipimpin oleh Penatua Daiyan. Adapun Delta dan Fang Tianan, mereka secara alami beristirahat. Bahkan Fang Tianan merasa kondisinya masih baik. Namun atas permintaan Tang Yan dan ketiga putrinya,
Fang Tianan pun kembali ke kabin tempatnya menginap untuk beristirahat terlebih dahulu. Adapun Wang Wu, dia dijaga oleh Mu Daomu. Pada saat yang sama, Kui Mulang dan Xiao Mu perlu istirahat dan penyesuaian karena mereka telah meminum pil erosi jantung. Seluruh kapal tiba-tiba menjadi sedikit sepi. Dai Jun, tuan muda dari keluarga Dai, adalah yang paling santai. Selain itu, ada 3 putri Tang Yan. Jika kesan Dai Jun terhadap ketiga gadis itu selalu buruk, maka setelah bergaul dengannya selama beberapa hari, Tang Yan dan gadis-gadis itu mulai mengenali Dai Jun. Saya harus mengatakan bahwa sebagai tuan muda dari keluarga berusia 1000 tahun, meskipun itu adalah keluarga berusia 1000 tahun yang terpuruk, pengetahuan dan keterampilan komunikasi Dai Jun masih bagus. Inilah saatnya Tang Yan dan yang lainnya perlu memahami situasi di benua Tiansheng. Setelah bolak-balik ini, Tang Yan dan Dai Jun secara bertahap menjadi akrab satu sama lain. 3 hari kemudian, meski wajah Delta masih agak pucat, dia sudah bersemangat dan berjalan santai di atas bintang laut. Saat Delta berjalan ke geladak, secara kebetulan, kecuali Dai Yan dan Mu Daomu, semua anggota lainnya ada di sana. Yang jarang terjadi adalah cuaca cerah dan bagus. Pemimpin Dai, kamu terlihat baik. Kui Mulang berkata kepada Delta, kemarilah, Tuan Fang sedang menjelaskan proses mengejar paus laut. Ya, Delta melirik Fang Tianan terlebih dahulu, lalu berdiri di samping Dai Jun. Dai Jun, yang sebelumnya selalu bersemangat, tiba-tiba terdiam setelah Delta tiba. Tampaknya Delta adalah musuh bebuyutan Dai Jun. Yang diperlukan hanyalah satu pandangan dari Delta, dan Dai Jun tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Namun, mengingat masalah yang ditimbulkan Dai Jun sebelumnya, semua orang bisa mengerti. Meski dengan masuknya Delta, suasana perbincangan di kalangan anak muda agak kaku, namun tak lama kemudian menjadi semarak kembali. Bisa dikatakan perbedaan usia antara masyarakat yang hadir tidak terlalu besar. Khusus bagi para kultivator, meskipun mereka adalah Tang Yan dan Zhang Bichen, di mata Fang Tianan, tidak ada penghalang sama sekali di mata Kui Mulang dan lainnya. Dalam kata-kata Kui Mulang, di benua Tiansheng, siapapun yang berusia di bawah 20 tahun hanya dapat dianggap sebagai remaja. Meskipun Xiao Mu berpenampilan baby face, namun usia sebenarnya adalah 24 tahun, mirip dengan Fang Tianan. Kui Mulang sendiri berusia 36 tahun, dan bahkan Delta berusia awal 30-an. Jika kita hanya melihat penampilan, perbedaan usia antar praktisi sebenarnya tidak terlalu penting. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang berusia antara 20 dan 50 tahun dianggap muda. Kui Mulang menyimpulkan, dan selama periode ini, mereka yang dapat maju menjadi seorang kultivator alam Raja Suci bahkan dapat menjadi seorang kultivator sejati. Semua biksu adalah praktisi berbakat yang dapat memulai seni bela diri. Itu benar. Xiao Mu menggema dari samping dan berkata, itu seperti 3 pemimpin bajak laut burung beo merah. Belum lagi Darlo, menurut catatan, mereka semua berusia lebih dari 70 tahun. Bahkan Kelt, pemimpin ketiga dari bajak laut burung beo merah, juga berusia 45 tahun. Di mana Jasmine itu? Tang Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Agar Jasmine menjadi pemimpin kedua bajak laut burung beo merah, kekuatannya adalah salah satu aspeknya, dan keunggulan usianya juga sangat penting. Kata Komu, dan melirik Delta, dengan pemimpin kita Dai, ini seharusnya tentang ukuran yang sama. Tentu saja, Tang Yan sedikit mengangguk, mampu maju ke alam Raja Suci pada usia 30, dan Jasmine juga memiliki tali merah, yang dapat melapisi medan gaya, dianggap jenius. Karakter seperti itu, tidak peduli di kekuatan mana dia berada, akan dianggap serius. Namun, ketika mereka memikirkan bahwa di benua Tiansheng, mereka yang dapat maju ke alam Raja Suci sebelum usia 50 tahun dianggap memiliki bakat yang baik. Tang Yan dan Zhang Bichen diam-diam saling memandang, seolah-olah mereka semua melihat sebuah petunjuk kegembiraan di mata satu sama lain. Dilihat dari informasi yang mereka pelajari sejauh ini, Tang Yan dan Zhang Bichen dapat menyimpulkan bahwa di benua Tiansheng, karena budidaya relatif umum, lingkungan di benua Tiansheng bahkan lebih mungkin untuk menciptakan masa hidup praktisi yang kuat di tanah yang ditinggalkan dewa. Ini tentu saja merupakan kabar baik bagi Tang Yan dan Zhang Bichen. Terutama yang secara tidak sengaja disebutkan oleh Kui Mulang, para kultivator jarang memperhatikan usia, tetapi lebih memperhatikan topik kekuatan dan alam, yang membuat Tang Yan dan Zhang Bichen terlihat dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Tanpa sadar, Tang Yan dan Zhang Bichen memiliki pemahaman diam-diam dan melirik Fang Tianan. Namun saat ini,
Fang Tianan masih memperhatikan beberapa hal menarik tentang benua Tiansheng yang diceritakan oleh Kui Mulang dan lainnya, dan sama sekali tidak memperhatikan perubahan tingkah laku Tang Yan dan para gadis. Untuk dilanjutkan. Berlayar di laut, jika tidak menghadapi serangan monster di laut, relatif santai. Seringkali, semua orang di Starfish berlatih dan beristirahat di kabin pada malam hari. Pada siang hari, mereka berkumpul di lobi atau di D untuk berkomunikasi satu sama lain. Terutama setelah mengalami beberapa bahaya bersama-sama, penghalang di antara semua orang semakin berkurang. Delta tidak berhati lembut atas perlakuan Wang Wu. Jika anggota bajak laut burung beo merah, seperti beberapa pemimpin, masih bertahan, maka Delta mungkin akan mengawal Wang Wu kembali ke Pulau Gantung sebelum mengambil keputusan. Namun, setelah menyaksikan Fang Tianan membasmi anggota bajak laut burung beo merah, Delta langsung menjatuhkan hukuman mati pada Wang Wu. Bahkan bajak laut burung beo merah sudah tidak ada lagi, jadi mengapa Wang Wu tersisa? Baik Kui Mulang maupun Xiao Mu tidak keberatan dengan keputusan ini. Fang Tianan dan kelompoknya tidak perlu mengungkapkan pendapat mereka tentang masalah ini. Ketika Delta menjadi serius, ketegasan membasmi yang ditunjukkan oleh wanita menawan ini cukup jelas. Jika tidak, pikir Fang Tianan, sebagai pemimpin keluarga berusia 1000 tahun, mustahil bagi Delta untuk memimpin keluarga Dai sampai sekarang. Setelah sekian lama berlayar, kami akhirnya berhasil melewati area paling berbahaya di Laut Palsu dengan selamat. Setelah hampir pulih, Delta dan Fang Tianan kembali ke kabin kendali Starfish untuk menggantikan mengikuti pekerjaan Penatua Daiyan, meskipun perjalanan selanjutnya masih agak jauh, namun tidak terlalu berbahaya. Apa maksudmu? Fang Tianan memandang Delta dengan bingung. Di kabin kendali, hanya dibutuhkan satu anggota. Itu saja, Delta menjelaskan, jadi, jika Anda tidak suka terus-menerus berada di kabin kendali ini, Anda bisa berjalan-jalan di D, dan... Saat dia mengatakan itu, mata Delta menatap. Wei Wei mengelak sedikit, kita akan tiba di Pulau Gantung. Kalian berempat pasti punya rencana, kan? Itu benar. Fang Tianan mengangguk. Bagi mereka berempat, keputusan dan tujuan seperti apa yang akan mereka ambil setelah tiba di benua Tiansheng. Tentu saja, ini adalah pertanyaan yang dipikirkan Fang Tianan. Namun, setelah mengikuti Delta dan kelompoknya, Fang Tianan merasa tidak lagi terburu-buru mencari Mukai dan Guyanran. Benua Tiansheng terlalu besar dan luas. Jika Fang Tianan tahu pasti bahwa Mukai dan Guyanran berada dalam kekuatan tertentu, itu akan lebih mudah, atau mungkin Mukai dan Guyanran memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dan di seluruh Tiansheng mereka berdua sangat terkenal di daratan, dan sama mudahnya bagi Fang Tianan untuk menemukan keduanya. Tetapi, jelas sekali, tidak ada jika. Fang Tianan memikirkannya. Dia sangat bingung dan tidak tahu apa-apa, jadi dia langsung terjun. Itu mungkin tidak efektif. Entah mereka sedang menunggu Mukai dan Guyanran tumbuh dan menjadi fokus benua Tiansheng. Entah Fang Tianan telah tumbuh sendiri, jika tidak, Fang Tianan hanya bisa mengandalkan keberuntungan murni untuk bertemu mereka berdua. Fang Tianan memikirkan masa depan Mukai dan Guyanran. Tentu saja, ini penuh dengan ekspektasi. Tapi itu hanya masa depan. Pertumbuhan jenius manapun tidak bisa lepas dari waktu. Memikirkan hal ini, wajah Fang Tianan tampak lega dan dia berkata tidak peduli rencana apa yang kita miliki. Sebenarnya kita berempat tidak sedang terburu-buru, jadi kita harus tinggal di Pulau Gantung untuk sementara waktu, mari kita pikirkan lagi. Benarkah? Delta merasa senang. Apa? Adakah hal lain yang perlu mendapat perhatian khusus di Pulau Gantung? Atau tidak pantas bagi orang asing untuk muncul? Kontak, kami dianggap memiliki pemahaman awal. Secara khusus, Kui Mulang dan yang lainnya tampaknya sangat bijaksana, dan mereka juga menekankan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus sebagai seorang praktisi. Ini semua membuka mata bagi Fang Tianan dan empat lainnya. Tidak ada yang memerlukan perhatian khusus, Delta mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, namun, jika kalian berempat bisa muncul di hutan ilusi, pasti ada banyak hal baik, bukan? Apa maksudmu? Fang Tianan bingung. Keluarga Dai kami awalnya menetap di daratan. Belakangan, karena banyak alasan, seperti yang Anda ketahui, sulit bagi sebuah keluarga untuk mendapatkan pijakan di daratan jika tidak ada biksu di keluarga tersebut. Ada nada ketidakberdayaan dalam suaranya, itulah mengapa saya memilih menetap di Pulau Gantung. Namun, ada alasan mengapa nenek moyang saya memilih Pulau Gantung. Menurut Delta, terdapat banyak pulau di sepanjang pantai timur daratan. Di antaranya, masih banyak yang lebih besar dari Pulau Gantung.
Nenek moyang keluarga Dai tentu memiliki tujuan dalam memilih Pulau Gantung. Fang Tianan mau tidak mau menunjukkan ekspresi mendengarkan. Dapat dikatakan bahwa di antara pulau-pulau di pantai timur, letak geografis Pulau Xuankong relatif sentral. Baik itu konsentrasi praktisi atau bisnis, Pulau Xuankong tidak kalah dengan daratan dalam hal apapun. Beberapa kota di dunia, Delta menjelaskan, jadi, lingkungan khusus telah menciptakan Pulau Gantung, yang lebih seperti kota di laut. Sekalipun keluarga Dai kami jauh dari daratan, kami masih dapat memahami dan menguasai daratan tepat waktu. Beberapa hal baru di internet. Tidak heran, Fang Tianan hanya bisa mengangguk setuju ketika mendengar ini. Bagi keluarga berusia ribuan tahun yang terpuruk, memilih tempat seperti Pulau Xuankong untuk menetap, di satu sisi, dapat menghindari tekanan dari banyak kekuatan sebanyak mungkin keuntungannya, datang dan perhatikan terus perubahan di daratan. Penguasaan informasi tentunya sangat penting bagi sebuah keluarga, apalagi keluarga yang masih memiliki ambisi besar. Jika tidak, meskipun keluarga Dai tidak mengalami penurunan kekuatan, secara bertahap mereka akan menurun dalam hal informasi dan perolehan sumber daya, dan pada akhirnya akan menghilang di benua Tiansheng. Dari segi waktu, jika kita kembali ke masa lalu, kita masih dapat mengikuti konferensi perdagangan tahunan di Pulau Gantung. Delta berkata kepada Fang Tianan, bahkan jika kita kembali ke masa lalu, kita dapat mengejar ketinggalan dalam perdagangan konferensi di Pulau Gantung. Tidak kalah dengan tempat lelang di beberapa kota penting di daratan. Maksudmu, kita juga dapat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam konferensi perdagangan seperti itu, kan? Fang Tianan agak mengerti apa yang dikatakan Delta, tapi yang membuat Fang Tianan sedikit aneh adalah berita ini, untuk saya berempat, itu memang bermanfaat. Sekalipun tidak bertransaksi, alangkah baiknya bisa ikut serta dan menambah wawasan. Bagi keluarga Dai, tidak ada yang membahagiakan jika Fang Tianan dan 4 lainnya terlibat, bukan? Jika Anda bersedia, tentu saja bisa. Delta mengangguk dengan pasti, terutama karena status Anda sebagai biksu, bahkan di daratan, Anda berhak untuk berpartisipasi dalam sebagian besar konferensi perdagangan. Bagaimana dengan Tang Yan dan yang lainnya? Fang Tianan bertanya. Anda pasti dapat membawa mereka ketika saatnya tiba. Delta menyarankan, namun, pada konferensi perdagangan, 3 hari pertama adalah tentang perdagangan bebas, dan penekanannya adalah pada visi pribadi. Bagi Tang Yan dan yang lainnya, ini adalah tempatnya secara alami bagus, tetapi bagi para beku, nilai dari barang-barang yang disajikan pada konferensi perdagangan tidak terlalu tinggi. Sebaliknya, lelang terakhir adalah fokus dari keseluruhan konferensi perdagangan. Ditujukan pada biksu. Fang Tianan penasaran, dalam hal ini, kita perlu melihat lebih dekat. Namun, Fang Tianan memandang Delta dan berkata dengan makna yang dalam, Tang Yan dan 3 lainnya menginginkannya mungkin tidak semudah itu untuk mengikuti pelelangan, kan? Ya, Delta tampak sedikit malu saat mendengar ini, tapi dia tetap mengangguk. Tiba-tiba ada keheningan di antara keduanya. Pada akhirnya, Delta memecah keheningan dan berkata keluarga Dai kami, sebagai kekuatan yang tinggal di Pulau Gantung, tentu saja memiliki kuota yang cukup untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Namun, jumlah total orang di keluarga Dai Anda tidak boleh terlalu banyak. Fang Tianan berkata dengan ringan, terutama, setelah mengecualikan anggota dengan status penjaga seperti pamanmu, tidak banyak orang yang tersisa. Saat dia berbicara, pikiran di benak Fang Tianan mulai berputar dengan cepat. Pengkhianatan Dai Kun dan posisi Delta sebagai penguasa keluarga Dai tentu saja menentukan bahwa sebagai tuan muda keluarga Dai, tidak peduli apakah Dai Jun pergi ke pelelangan atau tidak. Selain itu, Delta sendiri menjelaskan, lelang semacam ini hampir dilakukan setiap tahun. Bagi Dai Jun, apa perbedaan antara berpartisipasi sekali lagi dan berpartisipasi sekali lebih sedikit? Sebaliknya, Fang Tianan dan yang lainnya melewatkan lelang ini. Siapa yang tahu jika Fang Tianan dan yang lainnya masih berada di Pulau Gantung saat ini tahun depan. Yah, saya memang sangat tertarik dengan lamaran Anda. Fang Tianan pertama-tama mengakui bahwa dia sangat menantikan untuk pergi ke pelelangan, dan kemudian bertanya, jika memungkinkan, tentu saja saya juga akan memikirkannya, ambil Tang Yan dan yang lainnya, orang lain untuk melihatnya bersama, meskipun menggunakan nama keluarga Daimu, tapi... Senyuman tiba-tiba muncul di bibir Fang Tianan, berapa harga yang harus saya bayar? Fang Tianan tidak menyangka Delta akan tiba-tiba membicarakan konferensi perdagangan tanpa alasan. Meskipun keluarga Dai kami mengalami kemunduran selama bertahun-tahun, kami telah tampil baik di setiap konferensi perdagangan di Pulau Gantung. Delta mengerucutkan bibirnya,
sepertinya sengaja mengubah topik pembicaraan, terutama di lelang terakhir, kami, keluarga Dai, selalu dapat memperoleh manfaat tertentu. Ini wajar, pikir Fang Tianan, karena keluarga Dai dapat menetap di Pulau Xuankong, mereka setara dengan ular lokal di Pulau Xuankong, kekuatan. Kalau tidak, bagaimana keluarga Dai bisa tinggal di Pulau Gantung selama bertahun-tahun? Terlebih lagi, menurut Fang Tianan, dari sikap Delta, dapat ditebak bahwa meskipun keluarga Dai berada pada kondisi paling terpuruk, mereka masih memiliki pemahaman yang akurat tentang beberapa informasi tepat waktu di benua Tiansheng. Tak sulit bagi keluarga Dai untuk menorehkan prestasi di konferensi perdagangan Pulau Gantung. Kali ini, saat kita pergi ke hutan ilusi, yang terpenting adalah menyempurnakan keterampilan warisan keluarga. Delta mengabaikan kata-kata Fang Tianan dan melanjutkan, selain itu, ada hal lain yang perlu dipikirkan, beberapa materi khusus dan tunjukkan keahlian Anda di konferensi perdagangan. Kalau begitu, panenmu kali ini seharusnya cukup bagus, kan? Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tergantung bagaimana kamu melihatnya. Delta memandang Fang Tianan dan berkata, jika bukan di tempat seperti hutan ilusi, tapi di tempat berbahaya lain yang pernah kita alami, keuntungan kita kali ini akan bisa dimengerti. Namun, lokasi pelatihannya berada di hutan ilusi, jadi masih ada kesenjangan tertentu antara yang kuharapkan. Apakah karena korbannya terlalu besar? Fang Tianan bertanya-tanya. Awalnya ada 12 anggota kelompok Delta, tetapi ketika mereka kembali, hanya ada 6. Bahkan Wang Wulah yang mendukungnya, tidak diragukan lagi itu sangat menyakitkan. Ini hanya satu alasan. Delta sepertinya memikirkan Fang Tianan, yang tidak tahu banyak tentang dunia kultivator di benua Tiansheng. Dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, menurutmu, Dai kami keluarga akan berlayar dengan bintang laut dari Pulau Gantung ke hutan ilusi, dan kemudian kembali lagi, jauh lebih mahal daripada pergi ke tempat berbahaya biasa untuk pelatihan, bukan? Fang Tianan mengangguk. Namun, keuntungan yang kita peroleh tidak lebih besar daripada bepergian ke tempat-tempat berbahaya lainnya, kata Delta, dan menghela nafas, setiap kali kita masuk dan keluar, pengalaman ini, nilai keseluruhan yang didapat tidak layak untuk disebutkan. Delta menatap Fang Tianan dengan agak berpikir. Tiba-tiba, Fang Tianan agak memahami tujuan Delta. Maksudmu adalah kamu ingin menukar beberapa materi pelatihan dariku terlebih dahulu, dan kemudian membuat nama keluarga Dai di konferensi perdagangan, kan? Fang Tianan berkata sambil berpikir. Jika Delta dan kelompoknya tidak mendapatkan apapun di hutan ilusi, seperti inti monster tingkat 7, atau bulu dan tulang monster, atau tumbuhan dari tepi hutan ilusi, jika tidak ada di semuanya, itu jelas mustahil. Setidaknya konsumsi bintang laut antara Pulau Gantung dan hutan ilusi harus lebih dari cukup. Selain itu, Delta saling menjelaskan bahwa keseluruhan konferensi perdagangan di Pulau Gantung bisa berlangsung 4 atau 5 hari, tapi yang terpenting hanyalah konferensi lelang terakhir. Keluarga Dai juga sangat mementingkan konferensi lelang ini. Sebagai seorang biksu, barang-barang yang muncul di konferensi perdagangan awal secara alami langka dan berharga. Dengan cara ini, Fang Tianan dapat dengan mudah berpikir bahwa Delta mengingatkan Fang Tianan tentang konferensi perdagangan Pulau Gantung kali ini hanya untuk menemukan beberapa barang yang cukup berharga untuk dilelang di mata para biksu. Benar saja, setelah Fang Tianan bertanya, Delta mengangguk sederhana ya. Kemudian Delta melanjutkan, kali ini, jika barang yang diperoleh tim saya ingin dikirim ke lelang ini, meskipun ada beberapa, tidak akan bisa menimbulkan sensasi atau heboh untuk kami. Reputasi keluarga. Dan ketika saya mengobrol dengan Tang Yan beberapa hari yang lalu, saya mendengar bahwa Anda masuk lebih jauh ke dalam hutan ilusi kali ini. Tetapi pertanyaannya adalah, dengan kekuatan kita berempat, tahukah Anda, bisakah kita mendapatkan sesuatu yang baik? Fang Tianan berkata sambil tersenyum masam, kamu menganggap kami terlalu tinggi, bukan? Jika sekarang, kami akan melakukannya kembali ke hutan ilusi. Jika demikian, kamu bisa mengambil risiko dan masuk lebih dalam. Baik Fang Tianan dan Delta telah meningkatkan kekuatan tempur mereka setelah menaiki Starfish dan kembali ke rumah. Tidak ada waktu. Delta terdiam beberapa saat dan berkata, juga, kemunculan bajak laut burung nuri merah di tengah perjalanan mengejutkanku. Aku harus kembali ke Pulau Gantung secepat mungkin. Ya, Fang Tianan dapat sepenuhnya memahami pikiran Delta. Bahkan Fang Tianan dapat berpikir bahwa alasan mengapa Delta mampu memahami jari tan hijau dalam teknik tan hijau pada bintang laut jelas merupakan hal yang mengejutkan. Setidaknya, Penatua Dai Yan, sebagai anggota keluarga Dai,
tidak memiliki cara untuk berhasil berlatih Kung Fu King Tan tingkat Xuan. Jika Delta memilih untuk tinggal di hutan ilusi dan mencoba uji cobanya terlebih dahulu, itu akan sedikit berisiko. Selain itu, meskipun Delta bisa menggunakan jari cendana hijau, apakah dia benar-benar berani mengambil risiko dan memasuki area tengah hutan ilusi? Keempat, Fang Tianan mampu keluar dari hutan ilusi. Selain kekuatan tempur dan pengalaman keempat Fang Tianan, mereka juga lebih mengandalkan pengingat Ling Er di lautan kesadaran Fang Tianan. Memikirkan keberadaan monster tingkat 8 dan bahkan monster tingkat 9 yang tak terhitung jumlahnya di hutan ilusi membuat Fang Tianan merasa pusing. Sumber daya budidaya apapun yang berharga tidak mudah diperoleh. Meskipun ada beberapa item di kartu batas Fang Tianan saat ini, yang bahkan seorang biksu pun akan tergoda, seperti bunga api atau mutiara phoenix, Fang Tianan sendiri mungkin tidak benar dipahami sepenuhnya. Namun, Fang Tianan masih memahami prinsip tidak membeberkan kekayaan. Ngomong-ngomong, Fang Tianan tiba-tiba bertanya, bukankah keluarga Dai menyiapkan beberapa barang untuk dilelang pada pertemuan perdagangan sebelumnya? Delta memutar matanya ke arah Fang Tianan dengan menawan, kekuatan apapun di Pulau Gantung akan dipersiapkan. Itu tergantung pada kemampuan Anda untuk melihat apakah Anda dapat mengumpulkan barang-barang yang cukup dan cukup baik. Jika kita keluarga Dai dapat menerima barang-barang ini tanpa meninggalkan rumah di Pulau Gantung. Apa menurutmu aku akan mengambil risiko pergi ke hutan ilusi? Haha, Fang Tianan tidak bisa menahan senyum, bagaimana keluarga Dai Anda menghadapinya di tahun-tahun sebelumnya? Bagaimana lagi kita bisa mengatasinya? Delta menggelengkan kepalanya sedikit, kalau bisa, kumpulkan saja lebih banyak item. Jika memang tidak ada cara lain, menyerah saja. Lagi pula, keluarga Dai tidak membutuhkannya. Pada lelang sebelumnya, semua orang menjadi pusat perhatian. Jika tidak, akan terlalu mudah untuk menarik kebencian. Tapi kali ini, jika ada kesempatan, kita harus membuatnya sesensasional mungkin. Saat dia berbicara, mata Delta menunjukkan sedikit harapan. Setelah Fang Tianan memikirkannya sejenak, dia mulai menghitung dalam pikirannya. Fang Tianan tidak berniat menyelidiki seperti apa keluarga Dai di masa lalu. Bahkan jika keluarga Dai mengumpulkan kekuatan mereka selama 3 hingga 5 tahun dan menargetkan salah satu konferensi perdagangan, Fang Tianan merasa itu tidak masalah. Lebih penting lagi, karena kekuatan keluarga Dai sendiri belum cukup menonjol. Namun, situasi saat ini jelas berbeda. Dengan lenyapnya bajak laut burung beo merah dan berhasil diselesaikannya Kung Fu Tan hijau tingkat Xuan oleh Delta, saat ini, prasyarat kebangkitan keluarga Dai telah terbentuk kesempatan untuk menjadi terkenal. Dari sudut pandang Delta, lelang Pulau Gantung ini tidak diragukan lagi merupakan peluang bagus. Jika keluarga Dai menunjukkan kepercayaan diri yang cukup setelah Delta kembali ke Pulau Gantung, dan bahkan memiliki pengaruh positif, maka mungkin saja bagi petani sewaan seperti Kui Mulang dan Xiao Mu untuk benar-benar menjadi anggota resmi keluarga Dai. Delta awalnya ingin merekrut Fang Tianan dan Tang Yan, tapi dia tidak punya niat seperti itu. Hanya dengan menghidupi seluruh keluarga Dai terlebih dahulu, barulah keluarga Dai memiliki kesempatan untuk mengembalikan kejayaan keluarga berusia 1000 tahun. Hal ini membuat Fang Tianan kembali menatap wanita menawan Delta dengan sedikit kekaguman di matanya. Meskipun Fang Tianan belum jelas tentang pentingnya keterampilan tingkat Xuan yang dapat dipraktikkan untuk keluarga dan kekuatan, dilihat dari kinerja Delta setelah berlatih Green Tan Finger, dibandingkan dengan di hutan ilusi, kepercayaan diri Delta adalah tentu saja jauh lebih besar. Bahkan para pembudidaya seperti Kui Mulang dan Xiao Mu, yang mengenal Delta dengan baik, tanpa disadari sikap mereka terhadap Delta berubah. Rasa hormat seperti itu hampir datang dari hati. Fang Tianan berpikir, sepertinya Kui Mulang masih memiliki keinginan ketika dia melihat Delta di hutan ilusi, kemudian setelah Delta menjadi biksu, dia akan lebih hormat. Para biksu dan praktisi tampaknya dipisahkan oleh jurang alami, dan mereka benar-benar merupakan dua dunia yang terpisah. Di tanah yang ditinggalkan oleh dewa, Fang Tianan telah mengenal hampir semua seni bela diri dan sumber daya pelatihan di tingkat paling dasar. Sederhananya, pada konferensi perdagangan di Pulau Gantung, beberapa item sebelumnya di langit akan muncul. Dan ini, bagi para pembudidaya di benua Tiansheng, tentu saja tidak akan disukai oleh para biksu sejati. Untuk lebih spesifiknya, hanya ada teknik 4 simbol atau rumput pemakan jiwa roh bumi yang diperoleh Fang Tianan dari klan Evil. Keduanya adalah apa yang sangat ingin didapatkan oleh para biksu di benua Tiansheng. Dari aspek ini, mudah bagi Fang Tianan untuk membedakan perbedaan antara barang yang muncul pada konferensi perdagangan di Pulau Gantung dan lelang terakhir.
Ini seperti kesenjangan antara sekte King Yun Fang Tianan dan kekuatan seperti Istana Bintang. Dalam pandangan Fang Tianan, sama sekali tidak ada bandingannya. Dan apa yang diharapkan Delta dari Fang Tianan pastilah item yang cocok untuk dilatih oleh para biksu, daripada item umum seperti inti monster level 6 dan 7. Setelah berpikir dengan hati-hati dalam benaknya, Fang Tianan berkata kepada Delta, tidakkah menurutmu, sebagai seorang biksu, saya dapat menemukan barang-barang yang cocok untuk dilatih oleh para biksu? Bagaimana jika Anda mengatakan itu, bukankah itu berarti bahwa kamu sekarang adalah seorang biksu dan dapat mengambil sendiri barang serupa? Ini berbeda. Delta tersenyum pahit dan berkata, aku berhasil menerobos bintang laut, tahukah kamu? Implikasinya adalah Fang Tianan berada di hutan ilusi. Tapi dia sudah berhasil menerobos dan menjadi biksu. Itu tidak bisa dijamin. Saat aku masih di hutan ilusi, aku sudah lama menerobos dan menjadi biksu, kan? Fang Tianan juga berkata tanpa daya, kalau saja aku tidak menerobos dan merasakan sesuatu di hatiku, aku akan menyerang tanpa masalah. Bagaimana kalian bisa menyadarinya? Jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, jika Fang Tianan tidak memiliki niat untuk mencoba kekuatan gaya naga bangkit, itu tidak mungkin. Delta, Kui Mulang, dan Xiao Mu. Tidak ada cara untuk mengetahui efektivitas tempur spesifik Fang Tianan sebelumnya. Tapi, bukankah kamu juga mendapatkan beberapa hal bagus di dasar celah lembah? Kata Delta agak membela diri. Tidak heran, Fang Tianan akhirnya mengerti. Mengapa Delta menyebutkan hal ini? Akan tampil percaya diri. Penatua Daiyan. Meskipun bunga api tidak diambil pada saat itu, namun tetap saja itu diambil. Perasaan akan hal-hal baik pasti ada. Lagi pula, Penatua Daiyan juga seorang kultivator di tahap tengah alam Raja Suci, bukan? Itu tidak diambil karena dibandingkan dengan bunga api, tujuan Penatua Daiyan dan apa yang perlu diambil lebih cocok untuk perkembangan keluarga Dai. Selain itu, Penatua Daiyan tidak menyangka bahwa bunga api akan muncul, dan tidak ada solusi khusus untuk saat ini. Bahkan Fang Tianan berpikir bahwa Penatua Daiyan mungkin tidak mengetahui tentang bunga api pada saat itu dan memiliki cukup waktu untuk mengambil bunga api. Baru setelah menyebutkan hal ini, Delta menyadarinya, dan sekarang dia ingin menebus bunga api dari Fang Tianan. Yah, karena kamu juga pernah ke dasar lembah keretakan, aku tidak menyembunyikan apapun. Fang Tianan berpikir sejenak dan berkata dengan serius, tapi, kamu tahu benda apa itu dan apa efeknya? Aku tidak tahu. Delta menggelengkan kepalanya terlebih dahulu, lalu berkata dengan mata berbinar, tapi sesuatu yang bahkan bisa membuat rubah api tingkat 8 menginginkannya sebagai miliknya jelas bukan barang biasa. Itu wajar. Bibir Fang Tianan melengkung, biar ku beritahukan padamu, jika kita benar-benar ingin menguraikannya secara detail, benda ini berasal dari sesuatu yang ada di daftar 100 harta karun. Benarkah? Saat ini, giliran Delta yang membuka mulutnya dan tidak bisa menutupnya. Apa yang aneh tentang ini? Fang Tianan bertanya dengan ragu, saya telah berspekulasi sebelumnya bahwa alasan mengapa rubah api mampu mencapai kekuatan tingkat ke-8 adalah karena efek dari benda ini. Dengan cara ini, dapat dipastikan bahwa benda itu ada dalam daftar 100 harta karun. Delta tiba-tiba tampak tertarik dan memohon, mengapa kamu tidak mengambil barang-barang itu dan menunjukkannya kepadaku? Aku belum melihat item di daftar harta karun. Kamu belum pernah melihatnya. Wajah Fang Tianan masih penuh keraguan, bukankah kamu mengatakan bahwa pelelangan keluarga Dai di Pulau Gantung akan menimbulkan sensasi tertentu setiap 3-5 tahun? 100 daftar harta karun, bagaimana keluarga Dai Anda bisa menciptakan sensasi di pelelangan? Mendengar ini, Delta tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, apakah menurutmu hal-hal di daftar 100 harta karun begitu mudah dilihat? Sudah kubilang, apalagi keluarga Dai yang tertindas di tempat aku tinggal, bahkan keluarga berusia milenium yang masih kuat mungkin tidak dapat menghasilkan barang-barang di daftar 100 harta karun. Sangat sedikit. Fang Tianan bertanya. Hanya saja jumlahnya sangat sedikit. Terlebih lagi, salah satu benda dalam daftar 100 harta karun memiliki nilai yang sangat besar, dan bahkan dapat mengubah tingkat suatu kekuatan. Delta menjelaskan, jika tidak berhasil, salah satu item tersebut dalam daftar harta karun telah diungkapkan oleh seorang biksu sejak lama, dan itu sangat dapat diandalkan. Ini, kemunculan rumput pemakan jiwa roh bumi tiba-tiba muncul di benak Fang Tianan. Dilihat dari efek rumput pemakan jiwa roh bumi dalam mengubah Tang Yan dari alam Grandmaster ke alam suci, jika Tang Yan pernah menjadi seorang kultivator di alam Raja Suci sebelum mengambil rumput pemakan jiwa roh bumi, itu tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia benar-benar dapat dipromosikan menjadi Biksu Saint King.
Jika tidak, Joina, yang ditemui Fang Tianan di awal, tidak akan secara spesifik menyebutkan rumput pemakan jiwa bumi. Jika itu adalah keluarga makmur berusia 1000 tahun, tingkat kekuatan apa yang dimilikinya di benua Tiansheng? Fang Tianan berpikir sejenak, lalu mengubah topik dan bertanya tentang beberapa kekuatan di benua Tiansheng. Jelas tidak mungkin bagi Fang Tianan untuk menyerahkan bunga api begitu saja. Di antara semua koleksi Fang Tianan, bunga api adalah satu-satunya item dalam daftar 100 harta karun teratas. Mutiara Phoenix yang tidak lengkap adalah masalah lain. Karena Delta mengatakan bahwa barang-barang dalam daftar 100 harta karun tidak akan muncul di pelelangan di Pulau Gantung, Fang Tianan telah sepenuhnya menyerah untuk menampilkan bunga api. Fang Tianan tidak akan memamerkan bunga api hanya karena pertanyaan Delta. Keluarga Milenium adalah sebutan untuk kekuatan dalam bentuk sebuah keluarga. Delta sepertinya memahami pikiran Fang Tianan, jadi dia menjelaskan, selain itu, ada kekuatan lain di daratan, yang seluruhnya terdiri dari kelompok orang yang berbeda. Kekuatan yang terbentuk seperti Istana Tianyao, Sekte Pedang, Lembah Naga, Del. Secara umum, semua kekuatan pada dasarnya ada dalam dua bentuk. Secara khusus, kekuatan tersebut harus dimiliki oleh kekuatan tersebut. Oh, Fang Tianan menjadi agak tertarik dan bertanya, latihan di sini seharusnya cocok untuk dipraktikkan oleh para biksu, bukan? Tepatnya, para pembudidaya alam Raja Suci biasa, jika mereka mempraktikkan teknik ini, memiliki kesempatan untuk menjadi biksu sejati. Delta berkata sambil tersenyum, sepertinya mereka berasal dari keluarga Dai kami. King Tan Kung Fu, kamu juga ketahuilah bahwa alasan mengapa keluarga Dai kami bisa menjadi keluarga berusia 1000 tahun adalah karena Kung Fu tingkat Xuan ini. Tapi, menurutku Penatua Dai Yan, Penatua Dai Kun, mungkin Paman Lianmu, bukankah mereka juga berlatih Kung Fu King Tan? Fang Tianan bertanya dengan bingung. Jika Anda memiliki salah satu dari 4 tingkat teknik budidaya langit, bumi, Xuan Huang, dan ingin berlatih, tidak akan ada masalah. Namun, apakah Anda bisa menjadi biksu sejati, yaitu berhasil berlatih dan menyempurnakan teknik ini, itu tergantung pada penggarap itu sendiri, atau bantuan beberapa bahan berharga. Delta melanjutkan menjelaskan, secara umum, keterampilan yang diwariskan keluarga ada hubungannya dengan warisan darah penggarap sangat sedikit praktisi dengan nama keluarga lain yang bergabung. Kalau begitu kamu masih berpikir untuk menarik orang melalui lelang ini. Fang Tianan bergumam dengan marah. Bagaimana ini bisa sama? Delta berkata tanpa daya, situasi keluarga Dai kita seperti ini, dan tidak ada pilihan lain. Selain itu, bukan berarti tidak ada praktisi tanpa garis keturunan keluarga Dai, cara untuk berlatih Kung Fu King Tan, tetapi jika Anda ingin menjadi biksu, kemungkinannya lebih rendah lagi. Setelah mendengar ini, Fang Tianan berpikir keras. Perkataan Delta tentu saja tidak salah. Saat ini, Delta tidak perlu berbohong saat menghadapi Fang Tianan. Setelah Delta mengolah jari tan hijau sendiri, bukankah dia mencoba yang terbaik untuk membuat Penatua Dai Yan mempraktikkannya? Sebagai tetua keluarga Dai, Tetua Dai Yan tidak memiliki garis keturunan keluarga Dai. Selain itu, penjelasan Delta sepertinya menegaskan alasan utama mengapa Penatua Dai Yan gagal mengembangkan jari tan hijau. Mungkin karena tubuhnya tidak memiliki garis keturunan keluarga Dai. Adapun kekuatan keluarga lainnya seperti keluarga Dai, kekuatan lain seperti sekte tertentu memiliki seni bela diri dan seni bela diri yang cocok untuk kelompok praktisi yang lebih luas. Dengan cara ini, Fang Tianan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang beberapa kekuatan di benua Tiansheng, dan memiliki lebih banyak tujuan untuk jalur kultivasi yang harus dipilih Tang Yan dan ketiga putrinya di masa depan. Saya tidak akan tahu apapun sampai saya benar-benar menginjakkan kaki di benua Tiansheng. Bintang laut mengendarai angin dan ombak dan bergerak maju dengan cepat di laut ilusi. Untuk kapal laut setingkat bintang laut, jika tidak bertemu monster level ke-7 atau lebih, hampir tidak akan ada kemunduran saat berlayar di lautan luas. Bahkan angin, hujan, dan gelombang pasang yang bergejolak tidak akan mempengaruhi kecepatan gerak bintang laut. Terutama setelah bintang laut berlayar keluar dari area laut ilusi yang lebih berbahaya, Fang Tianan semakin sedikit memiliki waktu untuk tinggal di kabin kendali. Seringkali, yang diperlukan hanyalah Dai Yan atau Delta untuk tetap berada di kabin kendali untuk memastikan keamanan kapal. Di waktu luangnya, Fang Tianan dapat mendiskusikan kehidupan setelah pergi ke benua Tiansheng bersama Tang Yan dan 3 gadis lainnya, atau dia dapat berdiri di geladak dan menikmati pemandangan di laut ilusi. Nah, dalam pandangan Fang Tianan, laut, yang sepertinya tidak memiliki pemandangan sama sekali, sangat menarik di mata Tang Yan dan ketiga gadis itu.
Fang Tianan hanya bisa menahan angin laut yang lembut atau ombak besar sambil berdiri di dek bersama Tang Yan dan ketiga gadis itu. Kadang-kadang, Kui Mulang dan yang lainnya mengikuti Fang Tianan dan yang lainnya dan membicarakan topik tertentu dengan penuh minat. Namun, saat Fang Tianan memandang Kui Mulang dan Xiao Mu, selalu ada yang aneh di matanya. Sepertinya Kui Mulang dan Xiao Mu lebih sering tinggal bersama mereka berempat karena keberadaan Zhang Bichen, bukan? Jika kita mengatakan bahwa di antara tiga gadis Tang Yan, yang memiliki kekuatan terendah saat ini secara alami adalah Zhang Bichen. Fang Tianan bertanya-tanya, mungkinkah kekuatan rendah Zhang Bichen membuat Kui Mulang dan Xiao Mu ingin melindunginya? Kalau tidak, dari segi penampilan, Tang Yan dan Kai Dai tidak lebih buruk dari Zhang Bichen. Bahkan Fang Tianan merasa detak jantungnya semakin cepat di saat-saat tertentu karena pesona yang disampaikan Delta di bintang laut. Lambat laun, kapal-kapal dari kekuatan lain dapat terlihat dari waktu ke waktu di laut tempat Starfish berlayar. Pada saat pertama, Fang Tianan melihat kapal yang baru saja muncul di laut, dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Namun, Kui Mulang tersenyum dan berkata dengan ekspresi tenang di wajahnya, jangan gugup. Meskipun kapal di depan, seperti bajak laut burung beo merah, berasal dari Pulau Gantung, mereka pasti bukan dari Pulau Hong Kong. Datang, untuk kami. Kenapa? Zhang Bichen sudah bertanya tanpa diminta oleh Fang Tianan. Itu kapal dagang. Komaki menjelaskan, wilayah laut tempat kita berada sekarang sangat dekat dengan Pulau Gantung. Beberapa pulau yang jauh dari daratan masih memiliki jalur yang melewati kawasan ini. Tidak heran, Fang Tianan bergumam dalam hatinya. Akhirnya bisa melihat sisa kekuatan di benua langit, Fang Tianan tidak merasa waspada seperti sebelumnya, tetapi merasa sedikit lebih bersemangat. Fang Tianan memandang Tang Yan dan ketiga gadis itu dengan senang hati. Di wajah ketiga orang itu juga terlihat ekspresi harapan. Bagi Fang Tianan dan empat lainnya, bukankah fakta bahwa mereka akan tiba di Pulau Gantung berarti mereka berempat akhirnya dapat berintegrasi ke benua Tiansheng? Baik Fang Tianan maupun Tang Yan tidak menganggap pertemuan mereka dengan anggota keluarga Dai sebagai bagian dari integrasi mereka ke benua Tiansheng. Hanya mereka yang benar-benar telah memantapkan pijakan di benua Tiansheng, atau menetap, atau bergabung dengan kekuatan tertentu, meskipun mereka seperti Kui Mulang dan Xiao Mu, keberadaan mereka sebagai karyawan akan lebih nyaman daripada situasi saat ini. Empat dari mereka memiliki perasaan mendalam. Seiring berjalannya waktu, Fang Tianan juga menjelaskan kepada Tang Yan dan ketiga putrinya tentang apa yang dia pelajari dari Delta tentang konferensi perdagangan di Pulau Gantung. Mereka berempat dengan cepat mencapai pemahaman diam-diam, yaitu, apapun yang terjadi, mereka harus berpartisipasi dalam konferensi perdagangan ini. Mengenai apakah mereka berempat pada akhirnya akan tinggal di Pulau Gantung, kita hanya bisa tahu kapan waktunya tiba. Jika Tianan, kamu merasa dengan kekuatan kami bertiga, kami tidak dapat membantumu untuk saat ini, maka kamu boleh membiarkan kami bertiga tinggal di Pulau Gantung dulu, sementara kamu pergi ke benua Tiansheng sendirian. Cari Mukai dan Gu Yanran. Akhirnya, Tang Yan menyarankan, dengan cara ini, setidaknya kamu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan kami bertiga sepanjang waktu. Di Pulau Gantung, lagi pula, masih ada keluarga Dai yang cukup familiar dengan mereka berempat, bukan? Lupakan saja, Fang Tianan berkata sambil tersenyum masam, jika saya pergi ke benua Tiansheng sendirian, saya mungkin tidak dapat menemukan siapapun. Benua Tiansheng ini bukanlah benua yang kecil. Selain itu, kami baru mengenal satu sama lain sekarang. Keluarga Dai memiliki hubungan baik dengan Delta untuk saat ini, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah mereka kembali ke Pulau Gantung. Fang Tianan adalah yang paling tidak sensitif di antara keempatnya terhadap konfrontasi antara berbagai kekuatan dan bahaya yang tersembunyi. Belum lagi yang lainnya, seperti Tang Yan, Master Aula ketiga Istana Bintang, dan Zhang Bichen dari klan Tianzu, bahkan Kai Dai, yang lahir di klan Ibel, memiliki pengalaman dan visi yang tidak dapat dibandingkan dengan Fang Tianan. Jika kekuatan keluarga Dai dapat dipulihkan menjadi cukup kuat dalam waktu singkat, maka akan menjadi pilihan yang baik bagi kalian bertiga untuk tetap tinggal. Fang Tianan menjelaskan, tetapi jika memungkinkan dalam waktu singkat jangka waktu tertentu, tidak mungkin saat kamu menjadi lebih kuat, aku tidak akan membiarkanmu tinggalkan. Lagi pula, kamu belum mempertimbangkan poin terpenting, yaitu budidaya kalian bertiga. Lagi pula, jika para pembudidaya masih dapat mengandalkan upaya mereka sendiri untuk mendapatkan sumber daya budidaya yang cukup di tanah yang ditinggalkan dewa, maka hal itu tidak akan mungkin terjadi setelah tiba di benua Tiansheng.
Terutama setelah mengetahui keberadaan para biksu, Fang Tianan dapat menyimpulkan bahwa apakah itu keluarga dai atau kekuatan lain, mereka pasti memiliki keraguan tentang teknik yang paling penting. Dan jika seorang kultivator ingin meningkatkan kekuatannya sendiri, apa yang harus dia lakukan selain berlatih bela diri? Setidaknya dia masih perlu menyerap energi dari inti monster untuk menstabilkan budidayanya. Dia juga membutuhkan ramuan untuk melindungi konsumsinya dengan lebih baik selama pertempuran. Jika tren perkembangan keluarga dai tidak jelas, Fang Tianan lebih memilih ketiga putri Tang Yan, seperti Kui Mulang dan Xiao Mu, untuk sementara menjadi petani lepas dan dipekerjakan oleh orang lain. Selama Anda tidak melakukan tugas-tugas berbahaya tersebut, itu masih relatif aman, dan Anda tidak akan terjerumus ke dalam konflik antar kekuatan hanya karena Anda menjadi anggota suatu kekuatan tertentu. Lihat, itu sebuah pulau. Kai Dai tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya Fang Tianan dan mereka berempat melihat pulau-pulau di benua Tiansheng, kecuali hutan ilusi. Apa yang menarik dari ini? Meskipun Fang Tianan juga sedikit bersemangat di dalam hatinya, dia bergumam, karena kita bisa melihat pulau pertama, itu membuktikan bahwa kita sedang mendekati pulau gantung, pulau kedua dan ketiga. Faktanya, seperti yang dikatakan Fang Tianan, semakin banyak pulau yang terlihat di sepanjang jalur pelayaran bintang laut. Ada yang dihuni oleh para penggarap, ada yang hanya berupa pulau-pulau terpencil, ada pula yang berupa kawasan yang terdiri dari terumbu karang dan terdapat banyak pulau dengan berbagai bangunan berdiri di atasnya. Dapat dipastikan bahwa ada banyak sekali penggarap yang berkumpul di pulau-pulau tersebut seperti benua Tiansheng yang asli. Selain munculnya pulau-pulau, jumlah kapal laut secara alami semakin hari semakin bertambah. Kapanpun hal ini terjadi, Kui Mulang dan Xiao Mu menjadi komentator paling mumpuni di antara empat Fang Tianan. Tidak peduli kapal angkatan mana, atau nama pulaunya, selama Fang Tianan dan keempat orangnya menanyakannya, atau dua orang menyebutkannya, tidak ada yang tidak spesifik tentangnya. Ku bilang, apakah kalian berdua tinggal di wilayah laut ini sepanjang hidupmu? Tang Yan memandang Kui Mulang dan Xiao Mu dengan penuh minat, dan bertanya, kalau tidak, bagaimana kalian bisa memperlakukan tempat ini seperti ini? Kamu sedang membicarakan Xiao Mu, kata Kui Mulang sambil melirik sekilas ke sudut mulutnya. Sedangkan aku sudah lama tinggal di daratan. Cih, bantah Xiao Mu di samping, aku juga pernah ke daratan, oke. Kamu sendiri yang mengatakannya, kamu baru saja pergi ke sana, bukan menjalaninya, kan? Kui Mulang menatap Xiao Mu dan berkata, ada perbedaan besar di antara keduanya. Kalau begitu, apakah kamu berani mengatakan bahwa setelah menjadi orang suci, kamu masih memiliki pengalaman tinggal di daratan? Xiao Mu masih berdebat. Kui Mulang terdiam dan wajahnya memerah. Sebaliknya, Tang Yan dan tiga gadis lainnya yang tertawa saat ini. Setelah 2 hari berikutnya, Delta akhirnya berjalan ke Geladak dan berkata kepada Fang Tianan dan yang lainnya, bintang laut kita akan segera tiba di Pulau Gantung. Jika Anda memiliki yang lain, simpanlah, kamu bisa membersihkannya. Benarkah? Kai Dai tampak bahagia, aku akhirnya bisa merasa membumi. Mendengar ini, Delta tidak bisa menahan senyum. Mungkinkah Daddy Starfish tidak cukup kokoh? Hehe, bagaimana mungkin? Kadi berkata sambil tersenyum, hanya saja perasaan ini murni ada di hatiku, benar-benar berbeda. Saat dia mengatakan itu, Kadi sepertinya ingin meningkatkan daya persuasinya memandang Tang Yan dan Zhang Bichen di sampingnya. Apa yang membuat Kai Dai sedikit tidak berdaya adalah apakah itu Tang Yan, Zhang Bichen, atau bahkan Fang Tianan. Mereka semua berpura-pura tidak melihat dan mendengar kata-kata Kai Dai, dan melihat ke samping ke arah laut. Di saat yang sama, dikelilingi oleh pulau-pulau kecil yang tak terhitung jumlahnya, sebuah pulau besar tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. RS. Letak Pulau Gantung di tengah laut ini sangat istimewa. Bukan berarti Pulau Gantung secara keseluruhan relatif besar. Pulau ini cocok untuk tempat tinggal dan kehidupan para penggarap manusia, sehingga bisa menjadi pusat dari semua pulau di sekitarnya. Jika memang ingin membicarakannya, Fang Tianan, bahkan di Dek Bintang Laut, telah melihat banyak pulau yang skalanya lebih besar dari Pulau Gantung. Namun letak pulau-pulau tersebut cukup jauh dari daratan dan menyulitkan transportasi. Bahkan kedalaman perairan di sekitar beberapa pulau tidak cocok untuk berlabuhnya kapal laut raksasa. Sedangkan untuk kapal biasa, jika berangkat dari Pulau Gantung dan menuju ke benua Tiansheng, 1 hari sudah cukup untuk sampai. Selain itu, banyak terdapat pulau satelit di sekitar Pulau Gantung. Sederhananya, pulau-pulau kecil di sekitarnya terletak jauh dari Pulau Gantung. Jika Anda seorang praktisi tingkat suci,
Anda dapat terbang langsung ke dan dari kedua pulau tersebut. Dengan cara ini, pulau-pulau kecil ini secara alami menjadi tempat berkumpulnya beberapa kekuatan luar biasa di Pulau Gantung. Nampaknya kediaman keluarga Dai jelas bukan di Pulau Gantung, melainkan di pulau kecil bernama Yuan dekat Pulau Gantung. Meskipun pulau-pulau kecil ini tidak memungkinkan kapal setingkat bintang laut untuk berlabuh secara langsung, pulau-pulau tersebut dapat dipindahkan melalui Pulau Gantung, memungkinkan keluarga Dai memiliki tempat peristirahatan yang relatif terpencil setelah berpindah dari benua Tiansheng. Apakah kamu melihatnya? Kui Mulang menunjuk ke suatu tempat yang sangat dekat dengan Pulau Yuan. Sekilas, itu adalah pulau kecil berwarna merah dan berkata, disitulah bajak laut burung beo merah berkumpul. Lin Dao melihat para pembudidaya di Pulau Hutan Maple, hampir menjadi pemandangan orang-orang yang datang dan pergi. Fang Tianan bertanya dengan beberapa keraguan, mungkinkah bajak laut burung nuri merah yang mencegat kita di laut palsu sebelumnya hanyalah sebuah tim kecil? Jika tidak, mengapa Pulau Maplewood, yang terlihat oleh Fang Tianan, masih berjalan lancar? Tidak, Kui Mulang menjelaskan. Yang paling menonjol di antara bajak laut burung beo merah tentu saja adalah 3 pemimpin. Selain itu, di antara bajak laut burung beo merah, ada juga 2 praktisi alam raja suci lainnya. Salah satunya adalah orang yang kita lihat mengendalikan burung beo merah. Cutian dari burung beo. Selain itu, tidak mungkin bagi Darlo dan yang lainnya untuk mengirim semua anggota bajak laut burung beo merah hanya demi beberapa dari kita, kan? Artinya, kekuatan utama bajak laut burung beo merah sudah tidak ada lagi. Sekarang mereka yang berada di Pulau Hutan Maple semuanya adalah anggota biasa bajak laut burung beo merah. Fang Tianan menyadari. Saya harus berterima kasih untuk ini, Tuan Fang. Delta ada di samping. Dia tersenyum dan berkata, semua praktisi di burung beo merah seharusnya dikuburkan di Laut Ilusi. Oleh karena itu, anggota di Pulau Hutan Maple belum menyadari bahwa pemimpin mereka telah meninggal. Jadi, mari kita kembali ke Pulau Gantung dengan kecepatan penuh kali ini. Langkah pertama keluarga Dai Anda bukanlah berpartisipasi dalam konferensi perdagangan, tetapi langsung mengambil alih Pulau Maplewood, kan? Fang Tianan berkata sambil bersenang-senang. Mungkinkah Tuan Fang, Anda juga tertarik untuk mengambil alih sebuah pulau? Tanya Delta sambil menatap Fang Tianan. Tidak, Fang Tianan hanya menggelengkan kepalanya. Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Fang terlebih dahulu. Dalam sekejap, senyuman muncul di wajah Delta dan dia berkata, setelah masalah ini selesai, keluarga Dai kami pasti akan menunjukkan ketulusan kami. Dari ketiga pemimpin bajak laut Red Parrot, hanya Celt yang dibasmi oleh Delta sendiri. 2 pemimpin yang tersisa, Darluo dan Jasmine, tewas di tangan Fang Tianan. Bahkan jika Delta mampu membasmi Celt, itu hanya dengan bantuan Fang Tianan. Jika Fang Tianan tiba-tiba mengusulkan untuk merebut Pulau Hutan Maple saat ini, Delta tentu saja tidak mau bersaing dengan Fang Tianan. Namun, apa gunanya serangan tak beralasan Fang Tianan di Pulau Hutan Maple? Jangan katakan bahwa Fang Tianan tidak cukup tahu tentang benua Tiansheng. Bahkan jika Fang Tianan memiliki pemikiran seperti itu dan mengandalkan kekuatannya sebagai seorang biksu, dia memang dapat mencapai efek merebut Pulau Hutan Maple, tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Untuk pulau sebesar itu, jika Fang Tianan hanya ingin membajaknya atau menyimpannya untuk waktu yang lama, dia perlu melakukan upaya selanjutnya. Terutama yang pertama, demi perbekalan yang dikumpulkan oleh bajak laut burung beo merah, pikir Fang Tianan, akan lebih baik jika Pulau Maplewood diberikan langsung kepada keluarga Dai untuk direbut. Dengan kelihayan Delta, Fang Tianan pasti akan diberikan banyak sumber daya bajak laut burung beo merah ketika saatnya tiba. Apalagi meski Fang Tianan sudah sampai di Pulau Gantung, Fang Tianan tetap menantikan bantuan keluarga Dai untuk banyak hal yang akan terjadi selanjutnya. Dalam keadaan seperti itu, tidak heran jika Delta sama sekali tidak peduli apakah Fang Tianan tertarik dengan Pulau Maplewood. Pulau Gantung ini dikelilingi oleh pelabuhan tempat kapal-kapal berlabuh. Kekuatan seperti keluarga Dai secara alami memiliki pelabuhannya sendiri di Pulau Gantung. Anggota langsung keluarga Dai sangat sedikit, hanya Dai Erta dan kakaknya Dai Jun. Namun, jumlah tetua tidak terbatas pada Dai Kun dan Dai Yan. Selain itu, ada lebih banyak lagi penjaga keluarga seperti Muda Omu. Di antara para penjaga ini, tidak semua orang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Muda Omu. Fang Tianan memperhatikan bahwa ketika bintang laut bersiap untuk berlabuh, banyak orang sibuk di dekat pelabuhan adalah para penggarap alam Yuan Bumi dan alam Tian Yuan. Pelabuhan independen tidak hanya dikendalikan oleh keluarga Dai,
tetapi juga orang-orang yang tinggal di Pulau Gantung, sebagian besar anggotanya adalah orang sungguhan. Tentu saja, jumlah kultivator di alam suci juga sangat tinggi. Ini mungkin keadaan paling umum di dunia kultivator di benua Tiansheng. Fang Tianan mengerucutkan bibirnya, dan dia secara kasar bisa menilai situasi di benua Tiansheng hanya dari pulau yang ditangguhkan. Meskipun tidak seperti yang diharapkan oleh Fang Tianan, setiap kultivator berada pada level suci. Dibandingkan dengan tanah yang ditinggalkan dewa, kekuatan keseluruhan benua Tiansheng pasti jauh lebih tinggi. Dengan datangnya bintang laut, semburan suara seakan terdengar dari banyak tempat di Pulau Gantung. Apalagi di pelabuhan mandiri yang dikuasai bajak laut burung beo merah, terjadi keributan. Fang Tianan juga tidak peduli. Fakta bahwa Darlo pergi ke laut untuk mencegat bintang laut bukanlah rahasia mutlak bagi beberapa pasukan di Pulau Gantung. Saat ini Starfish sudah sampai dengan selamat, dan sosok Delta masih terlihat jelas di des Starfish. Kemudian, keselamatan Darlo dan rombongan bisa diawasi. Apakah bajak laut burung beo merah gagal mencegat bintang laut, atau ada hal lain? Siapa tahu. Saat terburu-buru, segala sesuatunya tampak sangat teratur, baik dalam penerimaan maupun pengaturannya. Saat para pengawal keluarga Dai menyambut kembalinya Delta dan rombongan, seolah-olah mereka menunggu dengan cemas, dengan sedikit kecemasan dan sedikit antisipasi, dan tiba-tiba terjerumus ke dalam karnaval. Terutama saat Dai Jun berjalan turun dari dek bintang laut, seluruh Pulau Gantung tampak dikejutkan oleh kembalinya bintang laut dengan mulus. Fang Tianan dapat dengan mudah menyadari bahwa di antara para kultivator yang menonton, ada yang terkejut, ada yang senang, dan ada yang melarikan diri dengan cepat, menyampaikan berita tepat waktu. Melirik Delta, Fang Tianan melihat bahwa pihak lain tidak mempedulikan hal ini, jadi Fang Tianan tidak repot-repot memikirkannya lagi. Sebagai penanggung jawab keluarga Dai, dia tidak terburu-buru, jadi mengapa Fang Tianan harus mengkhawatirkannya? Jika dia punya waktu ini, pikir Fang Tianan, akan lebih baik untuk berintegrasi ke dalam kehidupan Pulau Gantung sesegera mungkin, lebih banyak berjalan dan melihat lebih banyak. Namun, di antara penonton, ada juga banyak orang yang matanya tertuju pada Fang Tianan dan Tang Yan. Anggota keluarga Dai, termasuk Kui Mulang dan Xiao Mu, sangat akrab dengan praktisi di Pulau Gantung, selama mereka memperhatikan keluarga Dai. Sebaliknya, wajah aneh seperti Fang Tianan akan sangat menarik perhatian. Bagaimanapun, apakah Fang Tianan mengakui atau menyangkalnya, sejak Fang Tianan tiba di Pulau Gantung, mereka berempat ditakdirkan untuk sementara waktu terhubung dengan keluarga Dai. Ayo pergi ke Pulau Yuan milik keluarga Dai untuk mengatur tempat tinggal sementara, kalau begitu. Delta menunjuk penjaga keluarga Dai dan memindahkan perbekalan dari bintang laut. Lalu dia berkata kepada keempat Fang Tianan, jika kalian ingin tinggal langsung di Pulau Gantung, saya khawatir hal itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Baiklah kalau begitu. Fang Tianan melihat sekeliling ke beberapa praktisi yang masih menilai dia. Dia hanya bisa tersenyum tak berdaya dan berkata, hanya itu yang bisa dilakukan. Untuk sesaat, Fang Tianan dan Tang Yan, yang sangat tertarik dan bersiap untuk segera berjalan-jalan di sekitar Pulau Gantung, ditekan. Meski orang seperti Delta dan Fang Tianan ingin pergi dari Pulau Gantung ke Pulau Yuan, mereka bisa langsung terbang di udara dan sampai di sana. Namun, keluarga Dai tetap mengirimkan beberapa perahu kecil untuk membawa Delta, Fang Tianan dan rombongannya. Jika tidak ada masalah yang mendesak, setiap orang akan naik perahu kecil dari pulau-pulau sekitar ke dan dari Pulau Gantung. Delta menjelaskan, ini dapat dianggap sebagai pemahaman diam-diam di antara para praktisi yang tinggal di Pulau Gantung ini. Lagi pula, kecuali para kultivator di atas level suci, masih sangat sulit bagi kultivator lain untuk terbang di udara. Kemunculan kapal-kapal kecil memang tidak bisa dihindari. Hal ini bahkan lebih berlaku untuk kekuatan seperti keluarga Dai. Selain itu, meskipun Fang Tianan menantikan pemandangan praktisi tingkat suci terbang melintasi langit di dalam hatinya, itu terlalu berantakan. Hari sudah senja ketika Fang Tianan dan rombongannya tiba di Pulau Gantung. Setelah turun dari bintang laut, kami dipindahkan ke perahu kecil keluarga Dai. Penundaannya tidak lama, namun, penjaga keluarga Dai menghabiskan banyak waktu untuk mengangkut perbekalan di kapal. Bukan berarti bintang laut membawa banyak kotak perbekalan. Delta dan rombongannya pergi ke hutan ilusi, jadi kenapa mereka tidak membawa tas penyimpanan? Praktisi di benua Tiansheng hampir selalu memasukkan barang-barang yang mereka bawa ke dalam tas penyimpanan. Tentu saja, ini eksklusif untuk para kultivator di atas level suci.
Pembukaan dan penggunaan tas penyimpanan mengharuskan kultivator untuk memadatkan energi kesadaran spiritualnya. Bahkan jika itu adalah tas penyimpanan yang diletakkan di depan orang sungguhan di alam Yuan manusia, pihak lain tidak akan bisa menggunakannya, bukan? Selain itu, Fang Tianan menemukan bahwa terdapat jauh lebih banyak tas penyimpanan di benua Tiansheng daripada di tanah yang ditinggalkan oleh dewa. Di tanah yang ditinggalkan oleh dewa, barang-barang seperti tas penyimpanan pada dasarnya hanya tersedia untuk beberapa master kekuatan teratas, dan tidak semua master memilikinya. Namun, di benua Tiansheng, tas penyimpanan jauh lebih populer. Belum lagi sesepuh Delta dan Dai Yan dari keluarga Dai, bahkan Kui Mulang dan Xiao Mu pun ternyata punya tas penyimpanan. Ini tidak lebih dari perbedaan jumlah barang yang dapat ditampung setiap tas penyimpanan. Selain itu, Delta juga memperkenalkan bahwa di benua Tiansheng terdapat gelang penyimpan yang lebih canggih dibandingkan tas penyimpan. Gelang penyimpanan memiliki lebih banyak ruang daripada tas penyimpanan. Semakin banyak yang datang. Apakah keduanya terbuat dari bahan yang sama? Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di tubuh Fang Tianan, ada juga tas penyimpanan yang didapat dengan mengikuti rencana saluran luar angkasa saat berada di Star Palace. Setiap orang memiliki 3 putri Tang Yan, dan jumlahnya lebih dari 1. Tentu saja terbuat dari bahan yang berbeda-beda, Delta menjelaskan sambil tersenyum. Kamu juga punya tas penyimpanannya, berbeda, itu berbeda, begitu juga dengan gelang penyimpanan. Gelang penyimpanan hanyalah istilah umum, ada banyak bentuk khusus, termasuk cincin dan bahkan aksesoris rambut. Ketika Fang Tianan mendengar ini, dia hanya merasakan sedikit senyuman. Tetapi ketika Tang Yan dan ketiga gadis itu mendengar ini, itu terjadi secara tiba-tiba. Ada sedikit tanda mata terbakar. Walaupun tas penyimpan dapat menyimpan barang, namun bagi praktisi wanita yang menyukai kecantikan, mereka selalu menggantungkan tas seperti itu di badannya saat keluar. Lagi pula ini agak merepotkan. Namun jika Anda beralih ke gelang, cincin, tidak akan banyak masalah, bahkan. Bahkan Delta sendiri nampaknya agak mendambakannya ketika dia berbicara tentang gelang penyimpanan. Fang Tianan dan rombongannya berada di perahu kecil dengan hanya 1 orang di dalamnya. Di sebelahnya, ada beberapa kapal keluarga Dai yang memuat perbekalan. Setiap kotak besar sangat rapat sehingga tidak ada yang bisa mengetahui apa yang ada di dalamnya. Beberapa kotak ini diangkut dari bintang laut, sementara yang lain dikumpulkan oleh anggota keluarga Dai di Pulau Gantung. Sejauh menyangkut kebiasaan para petani, hanya barang-barang paling berharga yang akan disimpan di tas penyimpanan. Namun kapasitas tas penyimpanannya terbatas. Ketika Delta dan timnya berlatih di hutan ilusi, tidak seperti Fang Tianan dan 4 lainnya, mereka mencoba yang terbaik untuk membasmi monster atau tumbuhan yang mereka temui, memberikan semua yang mereka miliki untuk dikumpulkan. Misalnya, setelah Fang Tianan membasmi ibel serigala tingkat ke-7, dia mungkin hanya menerima inti dari binatang ibel itu, atau setidaknya menggunakan botol cadangan untuk mengisi sedikit darah ibel serigala, itu sudah cukup. Namun, Delta dan partainya pasti akan menyita bulu dan tulang ibel serigala tersebut. Asalkan bernilai dan bukan sekedar barang biasa, Delta tak rela melepaskannya begitu saja. Fang Tianan dan 4 orang lainnya secara alami memahami hal ini. Jika mereka berlatih di area berbahaya di tanah yang ditinggalkan dewa, tidak ada keraguan bahwa keempat Fang Tianan akan melakukan hal yang sama. Ngomong-ngomong, apakah kalian memiliki persyaratan tempat tinggal? Ketika kapal keluarga Dai mendekati Pulau Yuan, Delta tiba-tiba bertanya kepada Fang Tianan, jika kalian tidak memiliki persyaratan khusus, maka saya akan mengaturnya dengan santai. Itu akan dilakukan sesuai keinginanmu. Fang Tianan merenung, pertama-tama melihat ke arah Tang Yan dan ketiga gadis itu, dan kemudian berkata, bagaimanapun, kami berempat tidak memiliki persyaratan tempat tinggal. Bahkan pelarian tanpa akhir di hutan ilusi telah datang, dan sekarang bahkan di Pulau Gantung, Fang Tianan dan mereka berempat tidak akan mengajukan tuntutan lagi. Kalau begitu, pamanmu, kamu akan membawa Tuan Fang dan kami berempat ke kamar tamu keluarga Dai kami untuk menginap dulu. Delta mengerucutkan bibirnya dan memerintahkan Muda Omu, lalu, dia memandang Kui Mulang dan Xiao Mu dan bertanya, di mana kalian berdua? Kami. Kui Mulang sedikit terkejut dan berkata, kalau begitu, lebih santai. Benar, Xiao Mu juga setuju, tetapi akan lebih baik jika kita dan Tuan Fang bisa diatur bersama. Kamu, Delta memandang Xiao Mu, agak tercengang, bukankah lebih sesuai dengan keinginanmu untuk langsung menempatkanmu di sebelah Zhang Bichen? Yah, Xiao Mu tersenyum, seolah pikirannya telah terungkap dan dia sedikit malu.
Jangan pernah memikirkannya, Delta bergumam dengan marah. Bahkan jika kamu setuju, orang lain tidak akan setuju. Benar. Kalimat terakhir ini tentu saja ditanyakan oleh Zhang Bichen. Tepat setelah Xiaomu membuka mulutnya, tidak hanya Xiaomu sendiri yang merasa malu, tetapi Zhang Bichen juga menunjukkan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Namun, setelah Zhang Bichen melirik ke arah Fang Tianan, yang sedang duduk tegak, dia tiba-tiba berkata, saya pikir tidak ada yang perlu disetujui atau tidak disetujui. Selama Nona Dai mengurus pengaturannya. Untuk sesaat, bahkan Fang Tianan melirik Zhang Bichen dengan heran. Terlepas dari semua leluconnya, Delta tidak akan benar-benar menempatkan Xiaomu dan Kui Mulang di halaman yang sama dengan Fang Tianan. Pertama, di dalam hati Delta, dia masih memiliki keraguan terhadap Fang Tianan. Kedua, dari suasana bercanda, Delta juga mengerti bagaimana Xiaomu bisa terlihat di mata Zhang Bichen. Delta tidak akan menyinggung perasaan Fang Tianan dengan begitu saja membantu Xiaomu dan Kui Mulang. Seluruh Pulau Yuan adalah milik keluarga Dai. Namun, tidak semua pembudidaya di Pulau Yuan merupakan anggota keluarga Dai. Secara keseluruhan, rumah keluarga Dai menempati hampir separuh Pulau Yuan, dan sisanya adalah tempat tinggal dan tinggal beberapa penggarap dari kekuatan lain di Pulau Gantung, atau penggarap biasa. Di sana, ada beberapa toko yang dibuka oleh keluarga Dai. Anda dapat segera menukarkannya dengan beberapa persediaan dari keluarga Dai kami. Sejak tiba di pulau itu, Mu Daomu memperhatikan bahwa mata Fang Tianan hampir kemana-mana. Mu Daomu juga memenuhi tugasnya sebagai pemandu, menjelaskan dari waktu ke waktu, meskipun keluarga Dai kami juga memiliki toko sendiri di Pulau Gantung, fokusnya kurang sampai di sana. Sama, selain itu, beberapa petani yang tinggal di Pulau Yuan juga menantikan untuk bergabung dengan keluarga Dai. Ya, Fang Tianan mengangguk. Ini tidak hanya terjadi di Pulau Yuan milik keluarga Dai kami, tetapi juga di pulau-pulau yang diduduki oleh kekuatan lain. Mu Daomu terus menjelaskan, jadi, dalam beberapa hari, jika Tuan Fang berkeliaran di sekitar Pulau Gantung, jika menurutmu itu tidak menarik, kamu bisa pergi ke pulau-pulau sekitarnya dan melihatnya. Selama kamu tidak membuat keributan, kamu akan baik-baik saja. Ini ide yang bagus. Tang Yan, yang duduk di sebelah Fang Tianan, memikirkannya dan berkata, ngomong-ngomong, selain bajak laut burung beo merah, seperti apa kekuatan di sekitar sini? Dalam hal ini, jika Nona Tang Yan tertarik, kamu bisa meminta aku dan Xiaomu untuk mengajak kita berkeliling bersama. Bagaimana kalau, Kui Mulang tiba-tiba menyarankan, apa pendapatmu tentang kita berdua? Pengunjung tetap di sini. Tentu, Fang Tianan menyetujuinya dengan sederhana. Jika Fang Tianan dan keempat orangnya selalu tinggal di Pulau Yuan milik keluarga Dai, satu-satunya orang yang dapat mereka pahami tentu saja adalah keluarga Dai. Bahkan di Pulau Gantung, berjalan-jalan, apa yang bisa Anda lihat dan alami tidak lebih dari fenomena yang ada di permukaan Pulau Gantung. Saat ini, Kui Mulang dan Xiaomu bukanlah anggota keluarga Dai, apalagi keduanya adalah petani biasa. Fang Tianan berpikir bahwa Kui Mulang dan Xiaomu menemaninya akan lebih menarik daripada ditemani anggota keluarga Dai. Selain itu, Fang Tianan masih memiliki ekspektasi di dalam hatinya tentang aliansi antar kultivator biasa yang diceritakan Kui Mulang. Tepatnya, mereka adalah guild unik di benua Tiansheng. Seperti Alchemist Guild, atau Weapon Refiner Guild, atau bahkan guild kultivator biasa di pantai timur benua Tiansheng, DEL. Anggota guild ini tidak semuanya berasal dari kekuatan terpusat, ada orang dari berbagai kekuatan. Selama Anda memenuhi persyaratan, Anda bisa bergabung. Sama seperti konvensi bajak laut yang disebutkan oleh Kui Mulang, ini adalah pembatasan bajak laut oleh Serikat Penggarap biasa di pantai timur. Jika tidak, mengapa bajak laut burung beo merah harus mengikuti konvensi bajak laut? Aturan apapun tanpa dukungan kekuatan yang kuat bukanlah aturan. Bajak laut burung beo merah lebih suka menyinggung kekuatan keluarga seperti keluarga Dai daripada menantang anggota serikat pembudidaya biasa di seluruh wilayah pesisir secara tidak rasional. Kediaman keluarga Dai terletak di bagian utara Pulau Yuan. Berbeda dengan Pulau Yuan dan Pulau Gantung yang memiliki pelabuhan di semua sisinya, hanya ada 2 pelabuhan di Pulau Yuan. Pertama, lokasinya yang paling dekat dengan Pulau Xuankong di sisi barat. Hal ini juga untuk memudahkan para praktisi di pulau tersebut untuk mencapai Pulau Xuankong. Bisa dikatakan para penggarap di setiap pulau di kawasan sekitar Pulau Gantung akan mengutamakan interaksinya dengan Pulau Gantung. Kedua, terdapat pelabuhan kecil di sisi timur Pulau Yuan. Kapal yang berlabuh di sini tidak perlu menuju Pulau Gantung, melainkan langsung menuju beberapa pulau kecil di kawasan timur.
Seluruh Pulau Yuan terletak di wilayah timur Pulau Gantung. Secara relatif, jarak antara Pulau Yuan dan Pulau Gantung relatif dekat. Ketika Fang Tianan dan rombongan secara resmi menginjakan kaki di Pulau Yuan, Fang Tianan memahami bahwa dibandingkan dengan hiruk-pikuk di Pulau Xuankong, hanya separuh kecil pulau di selatan tempat tinggal para petani biasa di Pulau Yuan yang sedikit lebih berisik. Fang Tianan dan rombongannya tidak berhenti di dekat pelabuhan, tetapi secara alami memasuki kediaman keluarga Dai. Pintu masuk utama mansion tidak semegah yang diharapkan Fang Tianan. Namun, Fang Tianan agak mengerti ketika dia berpikir bahwa keluarga Dai awalnya tinggal di benua Tiansheng pada saat yang paling mulia, tetapi kemudian pindah ke daerah Pulau Gantung setelah kekuatan keluarga tersebut menurun. Meski begitu, dibandingkan beberapa hunian yang terlihat di Tianan di atas Pulau Gantung, rumah besar keluarga Dai masih tergolong mengesankan. Seluruh rumah penuh dengan suasana kuno. Entah itu pintunya atau setelah masuk. Jalan setapak, menara, dan paviliun yang muncul semuanya seperti ini. Khususnya, yang membuat Fang Tianan sedikit mesra adalah pepohonan tinggi yang sesekali terlihat di dalam rumah selalu membuat Fang Tianan serasa masih berada di dalam hutan. Kalian, harap tetap di sini. Mu Daomu memimpin Fang Tianan dan kelompoknya ke halaman di sisi barat. Seluruh halaman tidak terlalu mandiri. Fang Tianan melihat tidak ada tembok yang lengkap dan ada banyak rumah di tengahnya. Jika dilihat murni dari arsitektur rumahnya, sangat serasi dengan tempat tinggal keluarga Dai secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa setelah Fang Tianan dan rombongan datang ke Pulau Gantung, mereka memiliki pemahaman awal tentang beberapa gaya arsitektur di benua Tiansheng. Dibandingkan dengan tanah yang ditinggalkan dewa, ini lebih primitif dan bahkan lebih khusyuk. Seharusnya karena tidak pernah ada putusnya warisan para pembudidaya di benua Tiansheng. Fang Tianan berpikir, karena dia sedang dalam perjalanan kultivasi. Warisannya tidak ada habisnya, sehingga dapat dimaklumi jika gaya arsitektur dan hubungan antar manusia lebih banyak diwariskan dari zaman dahulu. Yang lainnya, Kui Mulang dan Xiao Mu, kalian berdua tinggal di halaman sebelahnya. Melihat Fang Tianan dan 4 orang lainnya tidak keberatan, Mu Daomu menjauh dari mereka halaman lain. Hari ini, Anda baru saja tiba di keluarga Dai, jadi mohon maafkan saya karena sedikit malas. Besok malam, keluarga Dai kami akan mengadakan upacara penyambutan khusus untuk Anda. Pada saat itu, wanita tertua kami akan secara resmi memperkenalkan kedatangan beberapa orang ke keluarga. Ya, Fang Tianan mengangguk. Fang Tianan bersikap acuh tak acuh terhadap apakah Delta ingin memperkenalkan anggota keluarga Dai ke kelompoknya. Namun, bisa tinggal di rumah Dai saat mereka pertama kali tiba di Pulau Gantung juga menyelamatkan Fang Tianan dan yang lainnya dari banyak masalah yang tidak perlu. Fang Tianan dengan hati-hati melihat tempat di mana dia dan ketiga putri Tang Yan akan tinggal. Ada 4 atau 5 ruangan di dalam rumah, dan setiap rumah memiliki lebih dari 1 ruangan. Jika dia tinggal di beberapa hotel atau wisma di Pulau Gantung, pikir Fang Tianan, mungkin selusin anggota harus tinggal di rumah seperti itu. Oleh karena itu, Mu Daomu mampu memimpin Fang Tianan dan yang lainnya mengatur halaman untuk ditinggali. Fang Tianan masih sangat puas di hatinya. Sebelum Mu Daomu pergi, Fang Tianan memperhatikan bahwa beberapa pelayan dari keluarga Dai datang ke halaman tempat tinggalnya untuk melayani. Sederhananya, jika Fang Tianan dan yang lainnya memiliki sesuatu yang tidak mereka mengerti, atau jika mereka memiliki permintaan, mereka dapat langsung bertanya kepada pelayan. Ini cukup perhatian, kata Fang Tianan pada dirinya sendiri. Namun, setelah Mu Daomu dan Kui Mulang pergi satu demi satu, Fang Tianan dan 4 lainnya tidak segera memasuki tempat tinggal masing-masing. Sebaliknya, mereka berempat berkumpul dan berdiskusi satu sama lain. Tianan, menurutku sikap keluarga Dai terhadap kita seharusnya lebih dari sekadar tamu biasa, kan? Tang Yan pertama kali mengungkapkan pendapatnya, setidaknya, aku bisa merasakannya bahkan dibandingkan dengan Kui. Sedangkan untuk Timberwolf dan Xiao Mu, kita sama saja lebih dihargai. Itu pasti. Zhang Bichen merenung dan berkata, saya pikir ini seharusnya disebabkan oleh kekuatan Tianan. Itu benar. Kai Dai juga setuju, benua Tiansheng sebenarnya tidak jauh berbeda dari tempat kita berada sebelumnya. Ini juga merupakan dunia di mana kekuatan dihormati. Selama kekuatan seseorang menjadi lebih kuat, maka, tidak masalah kemanapun kamu pergi, kamu akan dihargai oleh orang lain. Jika Kui Mulang dan Xiao Mu juga memiliki kekuatan alam Raja Suci, atau bahkan menjadi biksu sejati, orang-orang dari keluarga Dai tidak akan pernah berperilaku seperti sekarang Tianan dan partainya. Ini seharusnya menjadi salah satu aspeknya.
Fang Tianan juga mengangguk dan berkata, namun, mungkin juga Delta lebih mengenal Kui Mulang dan Xiao Mu daripada kita. Setidaknya Kui Mulang dan keduanya mengikuti Delta untuk merasakan pengalaman di hutan ilusi, bukan? Titik 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 titik. Setelah beberapa saat, Tang Yan dan ketiga putrinya membawa topik tersebut ke konferensi perdagangan Pulau Gantung. Fang Tianan menyebutkannya sebelumnya di Starfish. Tang Yan dan ketiga putrinya tentu saja sangat tertarik dengan konferensi perdagangan. Belum lagi, tas penyimpanan Fang Tianan berisi banyak bahan yang diperoleh dari hutan ilusi, bahkan tas penyimpanan Tang Yan dan ketiga gadis itu pun sama. Selama kita berpartisipasi dalam konferensi perdagangan, secara kasar kita dapat memahami harga bahan-bahan ini di benua Tiansheng. Kaidi mengerucutkan bibirnya, menganalisis, dan berkata, sekarang kita hanya sepertinya ada banyak hal di kantong, tapi itu hanya spekulasi kami sendiri dan kami tidak tahu nilai spesifiknya. Itu benar, Zhang Bichen berkata, segera setelah konferensi perdagangan dimulai, beberapa dari kita tidak boleh melakukan transaksi apapun. Kita harus membaca lebih banyak dan mendengarkan lebih banyak. Setelah kita memiliki pemahaman umum, kita akan membuat beberapa keputusan berdasarkan pendapat kami, untuk melaksanakan beberapa transaksi dengan tepat. Saya pikir konferensi perdagangan di Pulau Gantung tidak akan dimulai besok, kan? Tang Yan berkata sambil berpikir, sebelum itu, kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk berjalan-jalan di beberapa toko di Pulau Gantung. Itu benar. Kaidi tiba-tiba melihat ke arah Fang Tianan dan bertanya, Tianan, apakah kamu juga tidak tahu cara memurnikan ramuan? Saya pikir kamu harus memamerkan kemampuan ini setelah tiba di benua Tiansheng. Ayo pergi ke toko ramuan di sini besok untuk memeriksa situasinya. Bagi para pembudidaya, item seperti inti monster yang dapat langsung digunakan untuk menyerap energi sangatlah berharga, namun dalam arti luas, inti monster hanyalah salah satu jenis ramuan. Tampaknya ada banyak pil yang dimurnikan untuk meningkatkan atau memulihkan kekuatan bintang di tubuh kultivator. Bahkan beberapa ramuan perlu dimurnikan menggunakan inti monster-monster sebagai bahan selama proses pemurnian. Yang membuat Tang Yan dan ketiga gadis itu semakin menyesal adalah tidak satu pun dari keempatnya yang pandai memurnikan senjata. Jika tidak, hanya mengandalkan kemampuan mereka berempat saja sudah bisa mencukupi kebudewa budidaya di masa depan. Sekarang kita memiliki ramuan dan senjata, kita harus mencari sendiri sisa bahannya, dan bahkan menukarnya dengan bahan lainnya. Kalau tidak, apalagi perlunya acara seperti konferensi perdagangan. Titik 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 titik. Saya pikir kalian bertiga mungkin telah mengabaikan poin yang paling penting. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara setelah mendengar diskusi yang hidup antara Tang Yan dan ketiga gadis itu, dan berkata, tentu saja, menurut kebiasaan latihan kita sebelumnya, apa? Kita baru saja berdiskusi. Semuanya benar. Tapi apa yang terjadi ketika kekuatan kita mencapai alam Raja Suci? Itu benar. Ketika Fang Tianan menyebutkannya, Tang Yan dan tiga gadis lainnya dengan cepat mengerti. Hal yang paling penting masih hilang, latihan yang cocok untuk dipraktikkan oleh para biksu. Zhang Bichen membuka mulutnya dan menganalisis, lihatlah kita bertiga, kekuatan kita saat ini masih pada level alam suci, terutama saya bahkan tidak memiliki ambang terobosan alam suci, tetapi saya dapat merasakan bahwa semakin lama saya tinggal di benua Tiansheng, semakin kuat kemampuan adaptasi tubuh saya. Implikasinya adalah Zhang Bichen memiliki pengalaman di alam master. Selama tidak ada masalah dengan kondisi fisiknya, niscaya akan relatif mudah untuk menerobos ke alam suci. Dan bagaimana dengan alam suci? Jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, beberapa dari kita sebenarnya sangat asing dengan keberadaan alam Raja Suci. Tang Yan memikirkannya dan berkata, terutama persepsi-konsepsi artistik, dibandingkan dengan orang biasa di benua Tiansheng. Praktisi tingkat Sein, Kaidai dan saya seharusnya tidak lebih lemah. Bagaimanapun, Fang Tianan dan yang lainnya telah bertemu terlalu banyak monster tingkat 8 di hutan ilusi. Tang Yan dan yang lainnya memiliki pengalaman yang kaya dalam merasakan medan gaya yang dirangsang oleh konsepsi artistik, dan bahkan cara melarikan diri saat menghadapi medan gaya. Para pembudidaya di seluruh tanah yang ditinggalkan oleh dewa tidak dapat menembus belenggu alam Grandmaster karena kendala lingkungan, tetapi para pembudidaya di benua Tiansheng dapat langsung berkultivasi menjadi alam Raja Suci, dan bahkan oleh karena itu, alam Kaisar Suci secara alami sangat penting bagi Fang Tianan dan partainya. Terutama Tang Yan dan Kaidai, mereka secara alami sangat ingin maju ke alam Raja Suci. Namun, ini hanyalah permulaan. Dengan Fang Tianan sebagai panutan, ekspektasi Tang Yan terhadap alam Raja Suci tidak akan terasa jauh. Yang penting setelah dipromosikan ke alam Raja Suci,
mereka juga bisa menjadi biksu. Poin paling kritis. Ketiga putri Tang Yan tidak memiliki keterampilan yang cocok untuk dipraktikkan oleh para biksu. Mungkinkah dikatakan Tianan, metode kultivasimu tidak cocok untuk kami praktikkan? Kaidai bertanya dengan rasa ingin tahu, jika kamu benar-benar ingin membicarakannya, kami bertiga belum familiar dengan metode kultivasimu, tidak mempunyai pemahaman sedikit pun. Sederhananya, itu diperoleh dengan memasuki gua warisan ketika saya berada di Sekte Qingyun. Fang Tianan memikirkannya dan menjelaskan, jika saya tidak lulus ujian awal, saya tidak akan bisa berlatih. Jadi, Fang Tianan tersenyum meminta maaf pada ketiga gadis itu, Tang Yan, dan berkata, tidak mungkin orang lain mempraktikkan teknik seperti itu. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan saya adalah bahkan di benua Tiansheng, setiap latihan cocok untuk para biksu untuk berlatih memiliki banyak persyaratan bagi para praktisi itu sendiri. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa baik hubungan kita dengan keluarga Dai, atau bahkan jika kita bergabung dengan keluarga Dai, akan sulit untuk berlatih Kung Fu King Tan. Zhang Bichen berkata dengan penuh pengertian. Semua orang bisa berlatih Kung Fu King Tan. Fang Tianan mengangguk dan berkata, sepertinya di seluruh keluarga Dai, kecuali Dai Erta, penjaga seperti Mudaomu juga mempraktikkannya. Kung Fu King Tan. Begini saja, ilmu bela diri yang saya gunakan saat masih di Istana Bintang sebenarnya berasal dari warisan Gua Surga. Namun, hanya karena Anda telah mempraktikkannya, bukan berarti Anda adalah seorang biksu. Hanya ketika kamu mengembangkan kekuatan sebenarnya dari keterampilanmu, kamu dapat menjadi seorang biksu, kan? Zhang Bichen bertanya. Fang Tianan berkata dengan persetujuan, misalnya, ketika saya berada di tahap akhir Saint Realm, saya juga bisa melakukan teknik 4 simbol bentuk pertama, tetapi hanya setelah saya mencapai Saint King Realm dalam hal kekuatan. Benar-benar dapat mengerahkan kekuatan pose Senglong. Adapun Delta, dia telah berlatih Kung Fu King Tan, dan kekuatannya telah mencapai alam Raja Suci. Punya jari cendana hijau. Hanya gerakan seperti pose naga bangkit dan jari tan hijau yang merupakan gerakan seni bela diri yang benar-benar cocok untuk dilakukan oleh para biksu. Selanjutnya, Fang Tianan secara singkat menjelaskan keefektifan pertempuran yang dapat dilakukan oleh seorang kultivator di alam Raja Suci setelah menyadari keberadaan konsepsi artistik dan mempraktikkan seni bela diri dan seni bela diri khusus sedikit kerinduan dan sedikit emosi. Mereka berempat merangkumnya. Secara umum, tujuan selanjutnya bukanlah menemukan Mukai dan Guyanran, tetapi untuk meningkatkan kekuatan ketiga gadis Tang Yan ke ranah Raja Suci sesegera mungkin. Terlepas dari apakah ada teknik yang cocok untuk para biksu, alam Raja Suci adalah fondasinya. Jika tidak, meskipun Anda memiliki keterampilan seni bela diri, Anda tidak akan dapat mengerahkan efektivitas tempur terkuat Anda. Pada titik ini, Tang Yan dan ketiga gadis itu merasa cukup mengandalkan pengalaman dan metode mereka bertiga di tanah yang ditinggalkan dewa. Terus terang, untuk orang-orang seperti Tang Yan dan Zhang Bichen, bagi para kultivator yang kekuatannya telah mencapai tahap akhir dari alam Grandmaster, yang paling diperlukan saat ini adalah akumulasi kekuatan. Selain itu, persepsi konsepsi artistik. Hal ini juga membuat konferensi perdagangan mendatang di Pulau Gantung sedikit lebih bermakna bagi ketiga putri Tang Yan. Bagaimanapun, kegiatan seperti konferensi perdagangan, di satu sisi, dapat meningkatkan komunikasi antara ketiga putri Tang Yan dan petani lainnya, dan di sisi lain, mereka juga dapat menemukan sumber daya yang paling cocok untuk budidaya mereka sendiri. Setelah beberapa kali bertukar pikiran dengan Tang Yan dan ketiga gadis itu, langit menjadi gelap sepenuhnya. Makan malam yang dibawakan oleh pelayan keluarga Dai untuk Fang Tianan dan mereka berempat secara alami jauh lebih baik daripada perlakuan yang diterima Fang Tianan dan rombongannya di Starfish. Setelah itu, Fang Tianan sendirian di kamarnya, duduk bersila dan bermeditasi dengan tenang. Dalam hal kultivasi, Fang Tianan memahami dengan baik prinsip mundur jika Anda tidak maju. Kapanpun, Fang Tianan tidak akan bersantai dalam kultivasinya. Justru karena mentalitas inilah Fang Tianan mampu mencapai ranah Raja Suci pada usia seperti itu. Fang Tianan merasa kondisi fisiknya saat ini lebih baik dari sebelumnya. Kekuatan bintang berlimpah, dan energi kesadaran spiritualnya tampaknya telah diperkuat. Bahkan energi di tengah dantian yang memahami konsepsi artistik api dan artistik konsepsi kayu jelas. Fang Tianan berpikir bahwa ini seharusnya karena kemampuannya melakukan gaya naga meningkat dan gaya terbang Phoenix. Namun persepsi Fang Tianan tentang konsepsi artistik api jelas lebih besar daripada pemahamannya tentang konsepsi artistik kayu. Untuk saat ini, Fang Tianan masih belum mengetahui berapa banyak biksu di benua Tiansheng yang memiliki konsepsi seni ganda,
namun ia juga memiliki beberapa keraguan dan kekhawatiran, yaitu adanya ketidakseimbangan dalam kemajuan konsepsi seni ganda, apakah itu akan mempengaruhi diriku sendiri. Kurung siku buka koma tanda seru. Kultivasi masa depan saya. Selain itu, terkait pemahaman konsepsi artistik api, Fang Tianan dengan bantuan Ling Er memahami rahasia Yanyang melalui energi asal mula api. Hal ini membuat pikiran Fang Tianan mulai sedikit mengembara. Berdasarkan pengetahuan Fang Tianan saat ini, kemunculan joiner di dunia kecil Pulau Es dan Api mungkin diarahkan pada asal mula api. Selain itu, keterampilan joiner juga pasti milik salah satu Suan Huang Langit dan Bumi, dan genap lebih maju daripada keterampilan tingkat Suan dan keterampilan King Tan yang dipraktikkan oleh Delta. Sebelum melangkah ke alam suci, Anda perlu mengandalkan energi sumber api untuk membuat terobosan. Persyaratan ekstrim ini sepertinya membuka pintu bagi Fang Tianan, membuat Fang Tianan secara samar-samar menebak bahwa semakin tinggi level tekniknya, semakin banyak persyaratan yang diberikan pada kultivator. Ketika seorang kultivator mencapai akhir, dia bisa batas yang Anda lewati akan menjadi lebih tinggi. Ayah dan kakek yang disebutkan oleh joiner keduanya adalah eksistensi yang melampaui alam suci. Dari pemahaman Fang Tianan, mereka setidaknya adalah biksu di alam Raja Suci. Istana Tianxing. Ini adalah nama kekuatan yang awalnya disebutkan oleh joiner. Ketika Fang Tianan berada di Starfish, dia dengan sengaja bertanya kepada Delta tentang nama Istana Tianxing. Namun, Delta menggelengkan kepalanya, mengungkapkan kebingungannya. Tentu saja Delta juga menjelaskan bahwa nama-nama beberapa kekuatan yang ia kenal pada dasarnya terletak di wilayah timur benua Tianxing. Apalagi setelah turunnya keluarga Dai, pada generasi Delta, jadi yang bisa kita pahami adalah wilayah pesisir. Tampaknya cakupan benua Tianxing masih jauh di luar imajinasiku. Fang Tianan menghela nafas. Dalam keadaan seperti itu, Fang Tianan membuat keputusan untuk dirinya sendiri, untuk tidak pergi ke sana untuk saat ini karena Mu Kai dan Gu Yanran benar sekali. Kita hanya bisa bekerja keras untuk menjadikan diri kita lebih kuat terlebih dahulu, baru kemudian kita bicara. Ketika memikirkan hal ini, Fang Tianan mulai memikirkan nasihat Delta kepadanya tentang bintang laut. Pertama-tama Anda dapat berkeliling di konferensi perdagangan Pulau Gantung dan mempelajarinya lebih lanjut di beberapa hari pertama konferensi perdagangan Pulau Gantung. Setelah itu, Anda dapat mempertimbangkan apakah Anda dapat menggunakan beberapa bahan berharga yang Anda panen dari hutan ilusi cocok untuk para biksu untuk berlatih, dan menebusnya terlebih dahulu kepada keluarga Dai. Tentu saja, Delta juga mengatakan bahwa meskipun dia tidak menukarkannya kepada keluarga Dai terlebih dahulu, dia tetap berharap Fang Tianan dapat mengirimkan barang tersebut ke pelelangan, dengan keluarga Dai sebagai agen. Bagi Fang Tianan dan keluarga Dai, ini jelas merupakan situasi yang saling menguntungkan. Kalau tidak, Delta sendiri akan malu untuk mengungkitnya. Yang menjadi kekhawatiran Fang Tianan adalah barang apa yang harus dipilih untuk dilelang. Untuk yang pertama, Fang Tianan masih belum mengetahui level barang apa yang akan dilelang pada lelang terakhir di konferensi perdagangan Pulau Gantung. Untuk yang terakhir, Fang Tianan tidak bisa langsung menukarkan barang berharga dengan barang yang tidak dia butuhkan. Sesuatu yang nilainya lebih rendah, bukan? Kecuali jika itu adalah barang yang ditukar, ketiga putri Tang Yan dapat segera menggunakannya. Saya hanya berharap untuk mempelajari informasi sebanyak mungkin pada hari-hari sebelum konferensi perdagangan. Fang Tianan merenung, jika tidak ada yang berhasil, saya bisa pergi ke perpustakaan Dai besok dan melihat beberapa informasi, mungkin mendapat informasi dari Kui Mulang dan lain-lain. Ini terkait dengan budidaya ketiga putri Tang Yan. Bahkan jika Fang Tianan diminta memberikan beberapa materi berharga, Fang Tianan tidak akan menyembunyikannya. Selain itu, selain beberapa hasil panen di hutan ilusi, Fang Tianan tidak berpikir bahwa barang-barang yang dibawa dari tanah yang ditinggalkan dewa akan memiliki banyak nilai. Tanah yang ditinggalkan oleh dewa dibandingkan dengan benua Tianxing, keduanya adalah dunia yang sangat berbeda. Tiba-tiba, saat pikiran Fang Tianan berangsur-angsur menjadi tenang, keributan hebat datang dari timur. Sepertinya itu adalah teriakan orang yang tak terhitung jumlahnya, dan ada juga fluktuasi energi yang kuat milik para biksu. Itu, Fang Tianan tiba-tiba berdiri dan menghadap ke timur, seolah ingin melihat langsung ke tempat terjadinya pergerakan melalui penghalang ruangan. Itu benar-benar karena Fang Tianan terlalu akrab dengan aura milik para biksu ini. Itu milik Delta. Lagi pula, arah ke sana sepertinya adalah arah Pulau Maplewood. Fang Tianan hanya berada di bintang laut dan secara kasar menentukan bahwa Pulau Maplewood berada di sebelah timur Pulau Yuan. Secara khusus, Fang Tianan tidak melihatnya dengan jelas. Tanpa sadar, Fang Tianan keluar dari kamarnya. Tianan,
Apa yang terjadi di luar? Rupanya saat ini, Tang Yan dan ketiga gadis itu merasakan gerakan gemetar dan keluar dari kamar mereka satu demi satu. Begitu dia melihat Fang Tianan mengerutkan kening dan berpikir, Tang Yan segera bertanya. Saya juga tidak tahu. Fang Tianan merentangkan tangannya dan berkata, namun, saya yakin Delta harus bertarung di sana. Kalau begitu, apakah kita menginginkannya? Kaidai bertanya dengan raut wajahnya. Tidak perlu. Fang Tianan menggelengkan kepalanya, jika dukungan diperlukan, Delta seharusnya memberitahukannya kepada kami sebelumnya. Namun, sekarang proses pertempuran telah dimulai, tidak ada dari kami yang mengetahui apapun tentang hal itu. Lalu, keluarga Dai memiliki kekuatan untuk menyelesaikan semua ini. Kita tidak perlu terburu-buru saat ini. Suara Fang Tianan tiba-tiba berhenti sebelum melanjutkan, ini adalah pulau gantung. Jika kita terlibat saat ini, kita benar-benar tidak dapat berpisah dari keluarga Dai. Fang Tianan berpikir bahwa Delta mungkin juga memikirkan hal ini. Itu sebabnya mereka tidak datang untuk mencari mereka berempat. Fang Tianan bahkan melihat secara spesifik tempat Kui Mulang dan Xiao Mu beristirahat. Saat ini, dua sosok bergegas menuju Fang Tianan. Ternyata kalian semua ada di sini. Kui Mulang melihat keempat Fang Tianan dan berkata sambil tersenyum, saya pikir kalian akan bergegas membantu. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Zhang Bichen berkata dengan marah. Ekspresi Kui Mulang. Dia tampak semakin malu, saya tidak terlalu kuat, jadi saya tidak bisa banyak membantu. Jadi maksudmu aku lebih kuat darimu? Zhang Bichen masih bertanya. Kui Mulang hanya bisa merentangkan tangannya tanpa daya. Matanya menyipit ke arah Fang Tianan, sepertinya mengatakan. Meskipun kekuatan Zhang Bichen belum tentu lebih kuat darinya, namun kenyataannya memang demikian. Bukankah ini juga Fang Tianan? Namun Fang Tianan tidak memperhatikan percakapan antara Zhang Bichen dan Kui Mulang. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada Kui Mulang, itu arah pulau hutan Maple, kan? Ya, Kui Mulang mengangguk dengan serius dan menghela nafas secara khusus, pemimpin Dai adalah ketua tim Dai. Dia bahkan tidak ingin menunggu satu malam lagi, jadi dia membasminya saja malam ini. Awalnya saya mengira itu harus menunggu sampai besok. Kecuali kultivator alam Saint King yang tersisa, bajak laut burung beo merah, apakah benar-benar tidak ada kultivator lain di pulau hutan Maple sekarang? Fang Tianan masih bertanya dengan bingung, jika itu masalahnya, Darlo dan yang lainnya benar-benar mengambil juga banyak risiko di laut ilusi. Setidaknya, di permukaan, satu-satunya anggota bajak laut burung beo merah adalah Darlo, seorang biksu sejati. Kui Mulang mendengar ini, merenung sejenak, dan berkata, adapun situasi sebenarnya, kita masih perlu melihatnya malam ini. Ini pertempuran. Dalam hal ini, sepertinya masih ada masalah. Fang Tianan menoleh dan melihat ke langit timur. Sejauh yang bisa dilihat Fang Tianan, banjir cahaya terang dan suara bising sepertinya menyelimuti sepanjang malam dengan kecemerlangan misterius. Segera, Mu Daomu dari keluarga Dai bergegas ke halaman tempat tinggal Fang Tianan dan yang lainnya. Dia melihat keempat Fang Tianan duduk bersama Kui Mulang dan Xiao Mu sambil melihat ke arah timur, sambil saling berbisik. Mu Daomu mengambil keputusan, lalu melangkah maju dan berbisik suaranya sedikit lebih keras, mohon bersabarlah. Tidak masalah. Fang Tianan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Konflik antara keluarga Dai dan bajak laut Red Parrot jelas tidak bisa didamaikan. Sekarang Delta telah kembali ke keluarga Dai, hampir 100% pasti akan merebut Pulau Maplewood. Bahkan jika beberapa kekuatan lain di dekat Pulau Gantung ingin berdiri dan mengatakan sesuatu untuk bajak laut burung beo merah, mereka tidak tahan. Bajak laut Red Parrot sedang bersiap untuk mencegat dan membasmi keluarga Dai di Laut Palsu. Apakah mereka tidak diperbolehkan melawan keluarga Dai? Fang Tianan dapat memperkirakan bahwa, selain anggota keluarga Dai, satu-satunya orang yang benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran di Pulau Hutan Maple saat ini adalah anggota bajak laut burung beo merah. Namun, kelompok penontonnya pasti sangat banyak. Justru karena di depan umum seperti itu, Fang Tianan dan partainya, bahkan Kui Mulang dan Xiao Mu, tidak cocok menghadapi langsung bajak laut burung nuri merah. Itu bagus, itu bagus. Mu Daomu sepertinya telah ditinggalkan oleh Delta dan datang ke sini secara khusus untuk menjelaskan kepada Fang Tianan dan kelompoknya, jika itu masalahnya, maka aku akan mundur dulu, di sana tidak masalah apa yang terjadi. Waktu yang tersisa untuk persiapan keluarga Dai kami sangat terburu-buru. Ya, Fang Tianan mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Selain itu, jika ada sesuatu yang benar-benar membutuhkan bantuan,
saya harus bertanya pada pamanmu dan menjelaskannya secara langsung. Terima kasih, Tuan Fang. Ekspresi muda Omu tampak lebih cerah dengan kata-kata Fang Tianan. Titik 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 titik. Dengan kepergian muda Omu, seluruh kawasan pemukiman keluarga Dai, meski berisik, masih tampak tertata rapi. Terlepas dari apakah anggota keluarga Dai yang dipimpin oleh Delta dapat sepenuhnya merebut Pulau Maplewood, malam ini akan sangat sibuk bagi anggota keluarga Dai. Keluarga Dai sendiri merupakan kekuatan di Pulau Gantung. Jika Fang Tianan yang pergi untuk merebut Pulau Hutan Maple, dia akan menyerang hampir di mana saja, lalu menyita beberapa koleksi bajak laut burung beo merah, dan akhirnya pergi sendirian. Namun, tujuan Delta jelas memanfaatkan kesempatan ini untuk menduduki Pulau Maplewood. Level dan hal-hal sepele yang terlibat sangatlah rumit. Keluarga Dai tidak hanya perlu mengerahkan tenaga yang cukup untuk mengambil alih Pulau Maplewood sesegera mungkin setelah merebut Pulau Maplewood, tetapi mereka juga membutuhkan Delta dan lainnya untuk bernegosiasi dengan kekuatan lain. Sekalipun keluarga Dai memegang teguh kebenaran dalam hal ini, metode komunikasi yang diperlukan tetap diperlukan. Tuan Fang, apakah menurut Anda masalah malam ini bisa diselesaikan secepatnya? Mata Kui Mulang berkedip setelah muda Omu pergi, dan emosi di hatinya sepertinya tidak tenang. Maka itu tergantung pada apakah kekuatan tersembunyi bajak laut burung beo merah dapat unggul dalam persaingan dengan Nona Dai. Fang Tianan berkata kepada Kui Mulang dengan makna yang dalam, kecuali kekuatan kedua belah pihak adalah situasi sepihak, jika tidak, pulau sebesar itu tidak akan mudah untuk direbut. Benar, Kui Mulang mengangguk setelah mendengar ini dan terdiam. Bahkan Xiao Mu di sebelah Kui Mulang terlihat sangat serius saat ini. Sepertinya mereka berdua telah berkomunikasi sebelumnya tentang perebutan Pulau Hutan Maple oleh keluarga Dai. Kesimpulan yang diambil tidak jelas bagi Fang Tianan untuk saat ini. Satu-satunya hal yang pasti adalah Kui Mulang dan Xiao Mu mungkin sedang menonton. Ini bukan tentang apakah Kui Mulang dan Xiao Mu akan berhasil menantikan penyerangan keluarga Dai di Pulau Hutan Maple, tapi ini tentang pertimbangan mereka sendiri. Karena Delta telah secara langsung mengulurkan cabang zaitunnya ke Fang Tianan, Kui Mulang dan Xiao Mu tentu saja tidak terkecuali. Keluarga Dai saat ini, pertama, memiliki seperangkat teknik warisan yang lengkap, dan kedua, ini adalah saat mereka bersiap untuk kebangkitan, dan ini adalah saat ketika sejumlah besar praktisi dibutuhkan untuk bergabung. Fang Tianan bertanya-tanya apakah Kui Mulang dan Xiao Mu berhasil merebut Pulau Hutan Maple dan memperkuat keluarga Dai sendiri. Kui Mulang dan Xiao Mu lah yang bisa memutuskan untuk bergabung dengan keluarga Dai. Titik 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 titik. Hei, Fang Tianan tiba-tiba bergumam, suara ini sepertinya semakin keras. Memang benar begitu. Kui Mulang akhirnya menyetujuinya dengan suara pelan. Jarak antara Pulau Hutan Maple dan Pulau Yuan tidak jauh, hanya ada 2 atau 3 pulau di antaranya. Dengan kepadatan pulau di dekat Pulau Gantung, jarak antara Pulau Hutan Maple dan Pulau Yuan dapat diabaikan. Jika keluarga Dai dapat dengan mudah merebut Pulau Hutan Maple, maka kekuatan keluarga Dai secara alami akan meningkat secara signifikan. Pasukan lain yang jauh dari Pulau Yuan mungkin tidak mengatakan apa-apa, tetapi pasukan yang terjebak di pulau-pulau antara Pulau Hutan Maple dan Pulau Yuan pasti tidak akan menyaksikan hal ini terjadi. Jika tidak, mereka mungkin menjadi kekuatan berikutnya yang harus dihancurkan. Fang Tianan tidak tahu apakah akan ada biksu di antara kekuatan di 2 atau 3 pulau antara Pulau Maple Grove dan Pulau Yuan. Namun, di Pulau Maple Grove saat ini, orang yang berperang melawan Delta adalah dia tidak diragukan lagi biksu sejati. Ngomong-ngomong, kamu menyebutkan kekuatan tersembunyi dari bajak laut burung beo merah sebelumnya. Fang Tianan memandang Kui Mulang dan Xiao Mu dan bertanya, jadi, apakah kamu cukup memahami bagian kekuatan ini? Dikatakan bahwa itu adalah kekuatan yang tersembunyi, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kui Mulang berkata sambil tersenyum masam, namun, menurutku, tidak ada kekuatan yang akan melepaskan semua chipnya. Jelaskah? Bahkan jika itu Dai keluarga, menurutku bukan hanya ketua tim Dai yang mendukungnya. 900.